Malam Halo, semuanya. Ya. Malam semuanya. malam. Ya. Malam. Ya, jadi kita ketemu nih di Zoom ya, biasanya di WA ya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Ya. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita mulai aja kali ya, biar mempersingkat waktu ya. Monggo, monggo. Ya, Dek. Oh, ada yang telat ini Bu Lucy katanya. Ya nggak apa-apa, telat. Bu Lucia Ani telat katanya. Oke, ya. Topik hari ini ada yang ketutup deh. Sukses penghasilan dari rumah ya, dengan membuat kerupuk gendar tanpa bleng. Belum pengawet ya, Nah, Bunda? bleng itu seperti garam gitu loh, Bun. Garam yang warnanya dia ada yang kuning ada yang putih gitu loh. Termasuk pengawet, bahan tambahan pangan yang nggak diperbolehkan sama pemerintah gitu, yang dilarang. Seperti kalau di apa ya, di bakso mungkin ya, tapi kita nggak boleh jelekin ya, nggak semua bakso sih pakai bleng kalau nggak salah gitu. Apa formalin deh kayak gitu deh, Bun. Seperti mirip-mirip ya, formalin ya. kayak pengawet yang nggak boleh, yang nggak direkomendasikan gitulah. Fungsinya apa sih, Bu? Sebagai pengawet, jadi nanti dia nggak basi, Bun. Nggak basi di apa? Misalnya kalau sekarang nih nggak kering nih, besok nggak berjamur. Nah, kalau punya saya nih nggak bisa, kalau nggak kering pasti ada jamurnya gitu, karena kan nggak ada pengawetnya. Gitu. Makanya jadi apa, aman insya Allah dikonsumsi gitu, karena nggak ada pengawetnya gitu. Itu berapa lama itunya, Bun? Apa ketahanannya kalau nggak pakai pengawet gitu? Kan kalau udah yang mana, yang basah apa yang Yang kering? Bunda ini, yang Bunda mau Yang buat. udah kering ya sebulan 2 bulan juga awet, Bun. Gitu. Kalau udah kering banget ya, kalau udah kering banget. Udah kering banget, harus kering banget ya. Ya, kita mulai aja ya, Bun ya. Oke. Ya. Halo, siapa itu? Oke, Dek, langsung, Dek. Oke, nah, apa tuh kerupuk gendar? Ya, ada yang belum tahu kan ya, kerupuk gendar tuh kalau di kita bilangnya apa tuh? Kerupuk puli, kerupuk nasi bisa, ada yang bilang karak juga bisa ya. Yang terbuat sebenarnya memang dari nasi. Zaman dulu tuh dari nasi yang sisa, tapi yang nggak basi ya, Bun ya, yang masih layak makan gitu. Jadi dikasih bleng, ditumbuk-tumbuk, terus digiling-giling, di apa, kadang diiris atau digiling-giling gitu, terus dijemur gitu loh, Bun. Tuh. Iya. Oke, next deh. Kerupuk beras. Bisa juga kerupuk beras ya, kerupuk beras. Tapi kan biasanya zaman dulu tuh dari nasi, Bun ya, dari nasi. Iya. Jadi bilangnya kerupuk karak. Kalau orang Blitar itu nyebutnya kerupuk beras, opak beras. Opak beras, iya. Saya juga kadang orang bilangnya opak, padahal kan kerupuk gendar ya. Tapi kalau udah mateng malah bilangnya katanya emping. Ya bentuknya bulat kayak emping. Udah terserah deh, Kalau Bun. digoreng katanya emping. Apa-apa. Namanya apa aja. Enak ya. Apa aja Yang deh ya. penting enak. Ya, betul. Nanti bisa tuh, Kalau saya kasih nama baru lagi, kerupuk sendok. Oh, kerupuk sendok. Ya, soalnya bisa dipakai untuk sambil sendok. Oh iya, betul. Udah ada Pak Suganda nih, yang ini yang apa? Rekam ya. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Ya, oke. Nah, bahan-bahannya nih, Bun. Tadi kan udah dikasih tahu ya di grup ya. Berasnya 200 gram. Tepung beras 50 gram. Tepung
sagunya 150 gram. Nah, kaldu ayam. Tadi Bu Sutarmi pakai Maggi ya, Bun? Untuk lain berbahaya bagi lingkungan karena dapat menghancurkan. Pakai Maggi nggak apa-apa lah. Tapi saya biasanya pakai Royco sih, nggak apa-apa. Jadi cuma 4 Kalau- bahan aja nih, Bun, gampang bahannya, nggak terlalu Bu, nggak tadi saya susah. kan ada tanya ya, kalau ini kan bisa dengan bahan-bahan segini bisa jadi 60 kerupuk kan ya. Kalau Kalau misalnya pakai cetakan saya, Pak, 60 Kalau- kerupuk. kalau Ketebalannya Cintai. misalnya saya mau lebih dikit itu kalau mau kurangin ini ya gimana caranya? kurangin apanya tuh, Pak? Kalau misalnya saya nggak mau bikin 60, Hmm. bikin 30 gitu. 30. Bisa dibagi jadi diperkecil nggak ini jadi 100 gram itu ya tepung beras 25 gram tepung sagu 75 Kalau gram. mau praktek, maksudnya Bapak kalau mau praktekin, Ya kan kalau mau praktek kan kita nggak mau gitu banyak ya sekali iya benar. kan mubazir. Iya, iya boleh Pak. Jadi setengahnya, jadi setengah resep dipraktekkan boleh. Kalau saya bisa ya. Setengah resep dulu buat percobaan daripada nanti banyak-banyak apa ini. Tapi sebenarnya sih nggak gagal tuh Bu Sutarmi tadi bisa tadi bikin adonannya. Oke. Ya tapi nggak apa-apa, setengah resep nggak apa-apa Pak. Jadi 100 gram 100 gram beras, Ya kelihatan. 25 gram tepung beras, 75 tepung sagu, 75 gram, dan kaldu ayamnya 1 saset ya Pak. Siapa? Ini mah kelihatan. Untuk tepung berasnya jenis beras apa ya, Bu? Oh iya, berasnya itu yang biasa aja sih Bun, nggak usah yang harus yang bagus banget. Emang kalau yang bagus hasilnya emang lebih terang lagi, lebih bagus dia, lebih bening. Cuma kan kalau bagus-bagus, ya sedang deh, yang sedang, jangan yang terlalu bagus banget gitu loh Bun. Juga jangan yang terlalu jelek. Kalau kita pakai beras yang perak, nggak bisa ya? Karena nanti ini ya, apa sih Oh, nggak bisa ya? yang sedang aja Bun. Oke. Lagi beras perak kayaknya mahal ya Bun ya, kalau saya bilang. Lebih mahal sih Iya. ya. Lebih. Lebih mahal. Ya, lebih mahal dia beras perak. Kayaknya kalau beras peras susah jadi buburnya, Bun. Ya, apa tuh? Namanya perak ya? Iya, perak. Yang tiga Jadi ya, nanti- Pak? Bu, maaf Nanti Bu, jadi Jadi perak ya, Pak? kerupuknya kalau bisa agak materinya gimana? dulu Bu, baru buka pertanyaan Bu. Oh ya, oke. Kita Iya. lanjut ya, Pak. Cari dulu Lanjut. Pak, Bu. Ya. Oke, beras bahan-bahannya udah ini ya, Bu, paham ya, Bu? Ya, Bu. Iya. Cuma Oke. 4 tepung beras, tepung sagu, kaldu ayam bubuk boleh. Oke, next deh. Nah, tepung beras ini ras, Bu. Rose brand boleh. Yang rose brand itu kan ada 2, Pak. Rose brand yang di pasar tradisional sama yang di retail ya, retail modern. Pakai yang di pasar tradisional aja, Pak, yang lebih murah. Yang dari Subang. yang murah aja, Bu. Yang murah aja deh pokoknya gitu, yang murah meriah. Dari Yang di ya, pokoknya retail, yang yang di retail murah. itu 8.000. Kalau nggak salah yang di pasar tradisional 6.000 lebih lah, apa 7.000. Oke, lanjut ya Pak. Iya. Bu. Oke, monggo. Good. Oke, next deh. Nah, peralatan yang diperlukan nih, Bu, ya, atau Bapak ya. Bapaknya nih aktif nih yang kelas kedua ini nih. Waktu yang kemarin malu-malu bapaknya. Ini alhamdulillah Pak Suganda nih aktif. Oke, peralatannya Komandan ya. yang kemarin malu-malu, nggak mau keluar, nggak bersuara. Oke, panci udah punya kan di rumah, panci, kukusan, kain kasa tuh tadi Bu Sutarmi pakai apa Bun? Mana Bu Sutarmi mana? Pakai apa dia bilang tadi ya? Pakai gordeng katanya. Pakai hordeng, iya yang tak terpakai, itu masih layak pakai, bersih lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Oh bisa ya Bun? Bisa ya Bun? Iya bisa, Pakai daripada hordeng. nggak kepake. Iya. Cuma ujungnya kalau bisa ini Bun, nih dijahit tuh, dijahit gini tuh Bun. Jadi apa tuh? Nggak berudul ya, berudul. Brewer. Berudul. Iya tuh. brewer, berudul. Dijahit, Maaf Bu, ada juga yang dijual di pasar-pasar itu apa kain kain saringan kasa tahu. kuning.
Kain puring namanya, kain Iya, puring. iya. Kain Kain- puring. Kain puring Kain bisa. saringan tahu banyak Bu dijual di Oh pasar. iya, betul betul. Itu boleh ya, bisa ya. Boleh. Yang penting tipis, dia lebih tipis, jangan yang tebel-tebel, Bun. Itu tipis. Kayak Oh, gini. iya yang bungkusan buat tahu Bun, itu bisa ya Bun? Ya bisa. Yang Tapi bungkusan itu buat tahu. harus beli gitu, Bun. Oke. Yang ada di rumah nggak ada. Iya nggak punya, Oh, nggak punya. nggak punya, Biasanya itu nggak punya Bun. Bun. Ya oke, beli deh nggak apa-apa ya. Nah, ini Atau kain fungsinya, serumen, Hmm? kain serumen. Ini untuk fungsinya tadi kok pakai kain kasa itu untuk apa? Karena saringannya ini bolongannya gede-gede tuh, Bun. Lihat ya, Bun ya. Tuh. Besar. Oh, Gede-gede. Jadi iya, nanti iya. adonannya Iya, dia adonannya jatuh ke air yang di bawahnya gitu. Saya udah pernah waktu itu buru-buru karena ada pemeriksaan Dinkes ya. Ya udah bikin sampel kan sedikit. Kelupaan pakai kasa. Aduh, pada jatuh ke bawah. Setengahnya hampir pasti lolos di Ya, bolongannya sayang ini ya. loh, Bun. Ya, tapi untuk ini sih setengah resep Iya. saya bikin. Waktu ada pemeriksaan Dinkes. Gitu. Jadi kita taruh di dalamnya, Bun, gitu loh. Kita taruh di dalamnya gini untuk alasnya gitu loh, Bun. Tuh, gitu. Nanti ya, Bun ya. Gitu. Siap. Jangan sampai Bunda. kena ini, Bun. Jangan sampai kena kompor. Ini bawahnya nih api kompor juga. Bakar lagi. Nanti kebakar sebelumnya. Pokoknya ekstra Dipres hati-hati, Bun, kainnya. di dapur. Kalau di dapur ekstra hati-hati. Dipres Tapi ya, Bun ya, udah ya. besarnya kukusan. Betul. Lebarnya sebesar kukusannya, lebar kain kasanya gitu. Disesuaikan ya, Bun. Oke. Ya, oke. Nah, spatula juga punya kan, Bun, spatula. Apa tuh kalau spatula? Banyak. Ya, banyak ya. Banyak Bun, Banget. jual. Sangat. Yang dari kayu Banyak bisa, yang dari spatula. ya banyak. Nah, terus nih Bun. apa nih? Apa nih? Alat cetak manual. Alat cetak manual tuh kan pada bilang nggak ada. Berapa, Bun? Iya, itu apa ya? Berapa, Bun, harganya? Aduh, saya sebenarnya juga nggak jual. Bentuknya yang gimana itu, Bu? Nggak kelihatan. Ya, ada ininya ya, recordingnya ya. Nanti dikirim di ini aja, Bun. Di grup ya, Bun ya. Grup. Berapaan Bun? Nah, tuh kan. Itu kolong biasa apa, Bu? Apa? Kolong biasa gitu, Manual. bentuk bulat gitu. Kan harusnya dulu nih, Bun, zaman dulu nih, saya nih pakai kayak gini, coba-coba nih, Bun, nih. Pakai Apa itu? apa ya? Molen, pakai buat molen. mami ya, molen ya? Ya waktu Iya, molen. coba-coba tapi nggak berhasil, Bun, ini nggak kepake ini. Oh, Nah, oke. terus habis yang tadi saya bikin adonan itu kan taruh di kulkas. Pakai ini nih, Bun, nih. Mau diiris ceritanya. Aduh, nggak berhasil juga nih. Ini nggak kepake juga nih. Ya, kalau zaman dulu diiris ini. Karena dia pakai bleng itu, Bun, keras. Jadi bisa Cetak di diiris. kotak baru diiris. Bisa tuh. Nih nggak bisa juga kepake karena beda adonannya ya, gitu. Jadi untung saya belum buang nih, Bun. Nah, terus sekarang Itu gimana tuh? sama kan ada yang baru tuh Bun, yang bulat gitu, yang dicek gitu, bulat gitu. Oh iya, ada yang di Belum press tahu. gitu ya, Bun ya, yang di press. Iya, iya. Oh iya, itu bisa. Ya, Itu itu bisa tuh yang nggak, Bun? seperti mau bikin adonan pastel, ya, Bun ya? Pangsit. Pangsit, Iya, ya, pastel pastel. ya. Ya, pastel Pastel. bisa. Nah. Ya, bisa, boleh pakai itu. Satu tapi berarti ya, Bisa. Bun. Satu-satu. Iya. Ada satu, betul. Paten itu. Lama ya. Ya, nah terus yang tadi bikin adonan mana yang bikin adonan? Kok nggak nongol? Iya, mana ya Bunda Sarimi? Bu Nongol. Sutarmi. Lagi mana? Sutarmi, Bu Sutarmi. Ya, Bu Sutarmi. Bu Sutarmi belum beres kali, Bun. Belum beres. Ya nggak apa-apa. Nah, terus yang nanti kita ini lagi, Bun, kita tanya jawab atau kita lanjutkan yang pemering ini apa alat cetaknya. Ini lanjut ke alat pemering dulu ya, Bun. Iya. Nih alat pemering. Nah, sebenarnya daripada alat cetak, lebih penting nih alat pemering ini, Bun, gitu. Karena kan yang tadi balik lagi nggak pakai pengawet nih, kerupuk gendar ala saya nih nggak pakai pengawet. Jadi yang penting itu alat pengering dulu sebelum alat cetak gitu. Karena ya karena kalau kita udah cetak
Ibu, kenapa jadi suaranya nggak kedengeran ya? Mute ya, kepecet ya. Ya, sorry Bun. Ya, sorry. Pencet. Jadi kalau yang lebih penting sebenarnya alat pengering Bun. Pengering. Ya, lebih penting alat pengering. Alat cetak bisa lah nanti gitu, bisa nanti. Apalagi nanti kan mau musim hujan nih Bun. Udah Iya. geruduk-geruduk nih saya Bun, udah kedengeran. Udah geruduk-geruduk hujannya nggak jadi. Di Bogor udah sih Pak. Di Bogor, Jakarta nggak kedengeran ya. Saya kan udah deket Bogor, udah kedengeran. Ciracas belum. Tadi Ciracas mau belum. gerimis kagak jadi. Oh iya. Ciracas bukannya itu Pak, wilayah padat juga ya Pak? Padat penduduk juga? Iya padat. Padat, Lumayan lah Bun. Iya. Di Jakarta ya Pak? Iya. Ya oke, nih alat pengeringnya gimana tuh? Bapak nih pasti bisa nih, coba Pak Suganda. Tahu kan gimana caranya tuh? Coba perhatikan Pak. Enggak ngerti Bu. Kan Enggak kotak, ngerti. lemari Bapak tahu lemari kan? Lemari yang untuk gantungan baju. Yang putihnya itu apa Tahu. itu? Kan Iya. lemari kan Aluminium ya, Bun? aluminium foil yang putihnya itu. Nanti belum. Oh, pakai Kan? aluminium. Ya misalnya Bapak punya di rumah kan punya lemari. Yang untuk gantungannya tuh Pak, yang sebelah. Iya. Yang sebelah buat gantungan tuh. Ya jadi itu aja yang dipakai. Bukan yang buat lipat, yang baju lipat nih jangan. Oh iya tahu ini jadi dibikin open ini Bu ya. Nah, betul, Oh. pinter Bapak. Ya, betul openan. Iya. Open-openan ini. Openan. Kan kalau beli mahal Pak, 9 juta Pak. Apaan atau steamer ya, Bu? Iya. Nah, Iya. ya Bu ini Oven atau steamer ya? gimana? Yang kayak buat roti ya. Ya roti aku nggak bikin Bu. Ya jadi pokoknya kayak lemari Bun, yang buat lemari gantungan baju. Ya Bun ya. Yang kita kalau gantung baju. Ya. Nah, terus kita lapisin sama ini Bun nih aluminium foil. Tuh. Ini beli di online ada nih Bun. Nih. Nanti Ya. kerupuknya nempelnya di situ ya Bu ya, di aluminium Kan foil. digantung Pak, digantung gini tuh, digantung. Nih. Nih, ini ada benangnya nih, Bapak lihat deh. Nih, ada. Bun, apa bisa kering itu, Bun? Apa nggak ketebelan? Ada benangnya di atas. Oke? Nanti kita ini lagi ya, Bun, sampai selesai dulu nih, ya. Iya Bu. Ini sesi tanya jawab ya, oke. Jadi alat peralatannya tadi panci, kukusan, spatula, kain kasa, sama alat cetak. Kalau jika ada ya alat cetak ini nanti kita ini lagi kita lanjut lagi untuk di sesi tanya jawab sama yang alat pengeringnya juga nih yang paling penting. Oke, lanjut dulu ya Bun. Oke. Oke, udah bertambah 42 tuh udah pada masuk. Nah sekarang bikinnya nih cara-caranya nih gimana nih? Tadi Bu Sutarmi sama Mbak Winnie. Nah, mana Mbak Winnie-nya Bu Sutarmi nggak nongol? Ya udah praktek tuh tadi tuh ya. Pak Suganda belum? Belum Bu. Belum ya oke. Belum praktek. Belum praktek baru 2 ya berarti ya. Bu Nurlela, Ya, baru. Ya. materinya apa nih? disampaikan dulu Bu, jangan tanya jawab dulu biar tertib. Ya ini. Ya oke Iya. ini lanjut Pak. Ya oke Pak, ini lanjut Pak. Oke, langkah-langkah tadi yang dari awal udah ngerti ya Pak ya? Atau paham ya Pak? Paham. Paham ya, alhamdulillah. Ya oke tadi kan bahan-bahannya. Dari Ya. awal, Bu, dari awal mulanya, Bu. Hah? Ulang lagi? Enggak, udah, Bun. Lanjut. Ya, Lanjut aja Bu, lanjut. Ya, Kalau lanjut nggak aja nanti ya. nggak kelar-kelar Ibu. Ya oke, ini udah pelan-pelan ini saya. Ya, jadi tadi yang pertama tuh bahan-bahan, nah, dan peralatan. Nanti saya share Bun. Tenang aja Bun, nanti saya share PDF-nya. Ya. Bahan-bahan kan tadi udah tahu di WA group ya. Nah, sekarang peralatannya juga yang ada di rumah aja juga kan udah ini ya, udah paham. Nah, sekarang langkah-langkahnya nih Bun. Nah, cuci beras nih Bun sampai bersih, biasa ya. Nah, terus masak
berasnya ditambahkan 2 liter air, tapi bertahap ya Bun. Jangan langsung 2 liter. Bertahap dulu, 1 liter dulu, nanti tambahin lagi gitu loh Bun. Ya, kemudian sudah jadi adonan bubur yang agak kental, jangan lupa tambahkan kaldu bubuknya tadi Bun. Masako. Ya, masako boleh. Kalau saya sih Royco Bun. Tadi ada yang nanya, mau pakai apa? Garam lagi. Kalau saya enggak Bun, udah Royco aja. Jangan ditambahkan garam lagi. Cukup ya? Ya, cukup. Nanti keasinan, kan nggak boleh asin-asin ya Bun ya. Oke. Nah, oke. Kemudian kalau udah Tolong Bu atau yang lain tolong di mute dulu dong. Jadi Ibu ngomong nggak ada gangguan. ya Pak. Ya oke. Jadi setelah dicuci bersih nih Bun, berasnya kita masak jadi bubur nih Bun. Tambahkan 2 liter air, tapi bertahap. Ya. Harus diaduk-aduk terus. Enggak juga, asal apinya lebih kecil, jangan terlalu besar. Karena nanti takutnya gosong bawahnya Bun ya. Tapi juga kalau gosong jangan khawatir, nanti tinggal pindahin aja ke panci yang lain. Jadi masih bisa kepake Bun. Gitu. Asal kalau gosongnya masih coklat-coklat nggak masalah gitu, kecuali gosongnya udah hitam banget yang nggak bisa kepake. Jadi apinya juga perlu diperhatikan tuh ya Bun ya. Nah setelah adonan bubur ditambahkan kaldu bubuk, angkat ya Bun. Kekentalannya tuh nggak terlalu encer, nggak terlalu kental banget gitu loh, sedang gitu loh Bun. Nah kemudian di wadah yang lain kita siapkan tepung-tepungan yang tadi tuh Bun. Tepung beras dan tepung sagu. Nah, baru tuh kita campurkan adonan bubur ke tepungan yang di wadah yang satunya lagi gitu loh Bun. Kita aduk rata. Kemudian sudah rata, aduk rata. Itu ada yang tanya juga tadi, itu keadaan adonannya yang masih panas. Iya, setelah kita angkat cepat-cepat campurkan ke tepung beras dan tepung sagu gitu loh. Nah, aduk rata, kemudian kukus selama 30 sampai 40 menit. Gitu loh, Bun. Nah, kemudian kita cetak nih, pakai alat cetak yang tadi tuh, yang digambar yang tadi tuh, yang cetak manual. Cuma kan belum punya ya pasti kan gitu. Tapi tenang aja, ntar saya praktekkan di depan nih, Bun ya. Oke, nah kemudian setelah dicetak, baru kita jemur di matahari, karena kan belum punya alat pengering juga nih, gitu loh. Ya. Nah, kemudian baru kalau setelah kering kita kemas gitu. Boleh yang mentah, boleh yang sudah digoreng gitu loh, Bun. Oke, next deh. Ya. Tanya jawab deh. Nah, oke. Nah, sekarang boleh deh sesi tanya jawab ya. Ini ada PDF-nya yang berisi rincian langkah-langkahnya ya, Bu? Ada nanti dikasih Bun di. Oh ya, makasih. Nah, Kemudian tapi mesin untuk cetaknya, Bu, ada? Ya, berarti sekarang kita nyetak aja ya Bun ya. Ini Bu Sutarni sama Mbak Wininya kemana? Nggak nongol? Ketiduran. Ada, Bu. Hah, mana? Saya Winnie. Mana Wininya? Kok nggak buka itu nggak buka kamera? Udah? Udah ya? Nah, kan nggak punya tadi tuh yang ditanyain gimana tuh Bun kalau nggak punya alat cetak manual yang saya yang putar-putar gitu kan ya? Ini kita pakai apa nih Bun? Nih, pakai fiber. Tahu ya Bun, fiber ya? Yang untuk pagar. Tahu nggak? Bapak tahu Bapak? Pak Suganda? Tahu Bu, tahu. Tahu ya, oke. Ya. Juga dikasih ini tuh Bun, kasih apa nih tali? Nih, kasih bolongan dikit nih Bun. Ya, talinya tali rami ya Bun, yang kuat. Raminya yang kuat. Yang untuk tukang rumah, tapi yang kuat ya Bun. Tuh. Karena nanti dia untuk digantungan. Oke, paham ya Pak? Pak Suganda. Paham? Iya ya, paham Bu. Paham ya, lanjut ya. Tuh, digantung gini. Nah, di apa ini terusnya? Oke, nih lihat dulu.
Kita siapkan ini apa? Fibernya. Nah, buat nyetaknya gimana dong, Bun? Kan nggak ada itu, nggak ada apa? Nggak ada alat cetak manual tadi gitu loh. Nah, kita pakai ini nih, Bun. Pakai. Nah, ini tahu, Bun? Ini apa nih, Bun? Nih. Apa nih, Pak? Apaan tuh? Hah? Karet buat atap dibuatkan pola ya Bu ya. Betul, karpet buat atap, buat atap. Nah, buat itu talang. Iya iya iya. Talang nih. Berapa tuh? Belinya di material ada ini. Semeter berapa ya? Dulu 15.000 apa berapa gitu. Nggak tahu sekarang deh. Ya. Oke, siapkan ini, Bun. Ya, siapkan karpet dulu. Bisa juga sih, ini juga. Fiber juga, yang putih ini. Tapi dia tipis, Bun. Tebalan ini. Tebalan yang merah. Daripada yang ini, yang putih. Tuh. Ya. Ngerti ya, Bun? Jadi beli ini di toko material. Ya. Toko material beli aja semeter dulu. Kan ya Bu. Hah? Dikasih ukuran. Ya, semeter dulu. Ini beli aja semeter dulu buat percobaan. Ini apa? Karpet. Nah, kemudian kita bentuk kayak gini. Nih, kita bolong-bolong ini, Bu, nih kayak gini tuh. Halo, Pak Suganda. Halo, Pak. Tahu ya, Pak? Kok Bapak diem aja? Nih. Sibuk ketawa. Ini yang rekam serius. Nih, dibolongin gini ya, Pak. Ini terserah bolongannya mau 8 cm, mau 7 cm, nih, mau 9 cm, terserah ini bolongannya. Oke, boleh juga yang tadi saya bilang nih, pakai yang ini yang putih gitu. Tapi ini tipis, lebih tipis ini nanti iniannya. Kita apain tuh? Gini, nih lihat, Bun, tuh. Ininya di bawah. Fibernya di bawah, ininya di atas nih. Tuh. Kelihatan, Bun? Kelihatan, Pak? Ya. Kelihatan ya? Ya. Terus kita taruh adonannya, Pak. Atau Bu, nih kita taruh adonannya. Ini tadi saya udah sisihkan nih yang buat praktek. Tadi saya kan giling-giling. Ini deh yang tengah ya. Kita sisihkan, kita taruh nih adonan yang tadi dibikin sama Bu Sutarmi dan Winnie. Nih, kita taruh nih di setiap bulatan adonan secukupnya. Misalnya satu dulu nih, Bun, ya, saya taruh sini. Nah, kemudian kita perlu apa lagi nih, Bun? Plastik, Bun, tuh. Plastik biasa, plastik bening. Nah, kita tutup, Bun. Ya. Kita tutup. Kita giling-giling pakai ini roller. Kalau nggak punya pakai apa, Bun? Kalau nggak Botol. punya, nah, botol. Botol apa? Botol apa, Bun? Kecap. Botol minyak. Ah iya betul, pinter. Nah iya tuh orang ibu-ibu penuh ide, nggak harus punya ini. Nah tuh bisa lah tuh kayak gini tuh, Bun. Yang penting rata gitu loh, Bun, tuh. Gampang banget, Bun. Ini diratain, Bun, sampai bunderannya. Bahannya nggak perlu ditimbang ya Bun? Oh kalau pakai maksudnya bahan yang mana tuh? Yang ini secukupnya aja, Ya Bun. itunya. Nah, secukupnya aja. Cukupnya ya. Secukupnya bulatannya. Tuh loh, nggak harus Iya, ditimbang. Oh kayak itu ya, kayak apa? Kayak Kue-kue risol gitu ya? Iya, Oh, kayak risol nastar gitu. gitu. Oh iya iya. Nih kayak gini aja tuh, udah jadi tuh, Bun, tuh. Kita angkat, tuh kita angkat, kita rapikan pinggirannya. Emang kalau ini perlu kesabaran, Bun, kalau ini. Tuh kita rapikan pinggirannya gitu. Aduh, kalau udah nerima orderan mah kelamaan Bun. Iya, makanya itu pakai yang itu, Bun. Yang alat cetak itu, yang manual tuh sekali keluar 30 buletan, Bun. Oh. Iya. Nah, itu dia yang saya tanya tadi. Ya, apa, Belinya di Bun? mana ya? Oh, iya iya. Nih, terus, Bun, nih tinggal tuh angkat, Bun, tuh. Ya kan? Kalau ini ya rapikan lagi sedikit gitu loh, Bun, tuh. Atau digiling aja Bu, terus dipotong kotak-kotak bisa ya Bu? Ya boleh kalau yang mau kotak. Ya boleh kalau yang mau kotak gitu. Itu, Bun, udah.
Tapi kan sedikit banget. Soalnya lengket nggak tuh kalau digiling, Bu? Hah? Lengket nggak kalau digiling? Lengket yang digiling yang di alat saya? Iya. Enggak, Bun. Itu kan keluar 30. Paling kalau lengket Ibu akalin sedikit pakai apa, Bun? Pakai Minyak. ya betul minyak. Tapi minyak terlalu licin ya. Pakai itu aja, Bun, pakai mentega. Mentega dikit. Oh. Dikit aja dikit nih kayak gini dikit tuh. Dikit aja di cetakannya itu, di cetakan yang gilingannya, bukan di sininya, Bun. Jangan di sini. Nanti dia licin, nggak bisa nempel. Ini kan nanti kita gini, Bun nih. Langsung jemur itu ya? Jemurnya begini, pinter tuh. Gini tuh. Oh. Nempel tuh, ya kan? Kita tuh, Oh. kita gantung deh di apa? Di sinar matahari gitu loh tuh. Kita gantung tuh, Bun. Jatuh nggak, Bun? Kalau kering pada jatuh nggak tuh, Bun? Nanti setengah kering baru kita balik, Bun. Oh. Jangan digantung terus gitu loh. Oh. Soalnya nanti kalau dia digantung terus, kalau jatuh nanti kadang pecah, Bun. Boleh nggak digantung nggak? Taruh di atas meja gitu. Boleh kalau punya lahan atau apa tempat jemur yang agak luas, boleh, Pak. Apa di atas genteng ya, Pak? Ya, kalau di ya. Iya ada. Ya, ada gentengnya, Bu. Ya. Nah, nih ada yang nih ada yang nanya dulu nih, Pak. Taruh nih, Pak. Siapa nih? Pak Muhlis ya? Pak Muhlis ya? Pak Muhlis, kalau tepung sagunya katanya biasanya merek apa? Pak Muhlis tadi telat dikit kali ya, Pak. Ini boleh Rose Brand. Sebenarnya merek kan ini ya macam-macam, ada merek bola, tapi saya juga bola belum pernah pakai sih merek bola. Ada pernah dengar ya, Bun? Merek bola. Ada, tapi terlalu halus kayaknya, Bu. Oh iya ya, makanya saya belum pernah sih, belum pernah pakai yang merek bola. Rose Brand. Gitu. Harganya, Bun, lebih? Harganya sama, murah. Murah juga. Oh, murah juga. Tapi dia kayaknya kemasannya bagus ya, Bun ya? Iya, bagus. Kemasannya dia sama kayak Rose Brand yang di retail modern. Betul. Gitu lebih bagus. Kalau yang Rose Brand yang dari Subang ya, pabriknya di Subang, kemasannya nggak terlalu bagus. Jadi saya pakainya yang itu, yang dari Subang, yang lebih murah. Nah, terus apa nih? Ukuran bulatan tuh terserah sih. Kalau saya sih 8 cm nih. 8 cm. Yang tadi Ibu siapa tadi yang bilang? Mau kotak-kotak. Ibu siapa, Bu? Saya, Bu Nagra. Saya. Ya boleh. Yang kotak boleh, segitiga boleh, bulat boleh, terserah Ibu gitu loh. Ibu maunya yang kayak gimana gitu. Nanti juga misalnya punyanya mesin cetak manual yang kayak saya, bisa tinggal pesen maunya yang kotak. Misalnya ukurannya 4x4 gitu, tinggal bilang aja gitu loh, Bun. Oh iya. Jadi sesuai sama permintaan aja kalau bentuk sama ukuran gitu. Ini tinggal digantung gini kalau saya nih tuh udah. Terus apa lagi nih? Kalau pakai tatakan gelas bisa nggak? Maksudnya apa tuh? Tatakan gelas, bunderinnya. Bunderinnya ya. Kan habis, gini ya. Berarti gini nih, saya ulang ya, pakai tatakan gelas. Biasanya jemurnya berapa lama, Bu? Kalau musim panas. Kalau musim panas 2 hari lah. 2 hari. Kan dari pagi nih. Dari pagi sampai sore kan dia udah setengah kering tuh, Bun. Udah setengah kering, nggak ini sih, nggak sehari, karena kan dia 2 mili ya, 2 mili lebih. Jadi besoknya baru kering gitu loh, Bun. Tapi udah aman kalau udah setengah kering gitu loh, Bun. Iya. Bisa pindahin ke kayak keranjang digantung gitu juga ya, bisa boleh. kan ya. Jadi diangin-anginin gitu ya, Bun ya, maksudnya ya. Iya. Benar. Nah, terus tadi nih, Bun, itu kalau pakai tatakan gelas. Oh iya, tatakan gelas atau gelas ya gitu ya. Bisa tuh. Ya, gini nih misalnya. Jadinya ininya di sini ya. Adonannya ya. Adonannya taruh di sini nih. Adonannya taruh di sumbernya ya. Namanya tadi siapa? Oh, Bu. Oh, Eka Wahyuni. Nih. Adonannya taruh di fibernya yang hitam. Fiber itu ada 2 juga ya, Bun. Ada yang hitam, ada yang putih polos.
Gimana aja ibu maunya. Jadi mungkin taruh gini kali ya, maksudnya ya. Taruh di sini. Terus pakai plastik, tetap pakai plastik, Bun. Nih, tetap pakai plastik. Tetap pakai plastik. Terus kita apain tuh, Bun? Bu Eka, mana Bu Eka apa Mbak Eka? Mana suaranya? Kita giling. Langsung ke tatakan gelas ya, Bun. Tatakan gelas ya bisa, atau gelasnya. Ya, kayaknya nggak. Cetak dari Ya, tadi dari atasnya, dari atasnya. Kalau ini misalnya saya pakai tutup ini ya, saya pakai tutup botol, ya ini, ya, terus tinggal giniin, tuh, bisa tuh Bun, kita angkat deh, gitu. Ketebalannya jangan terlalu tebal ya Bun, tuh, bisa Bun. Pokoknya pakai alat seadanya dulu, karena kita belum punya, istilahnya mesin manual ya, kan ada mesin manual, ada mesin listrik gitu, bisa Bun gitu. Atau Bu ditimbangin abis itu giling satu-satu, nggak usah pakai cetakan ya, bisa ya Bu ya gitu ya. Timbangin? Ditimbang. Oh iya ya. Ya Terus boleh. giling bulat gitu. Oh gitu ya, boleh deh, terserah Bunda deh itu mah. Ya. Atau kan yang tadi itu yang pakai apa, yang dijepit gitu loh, yang cetakan apa? Cetak mah. Cetak apa sih namanya? Talenan. Ya pastel, cetakan pastel itu yang ada di online. Lengket Bu. Lengket ya. Ya lagi. Iya, lengket. Lengket nanti kalau pakai minyak terus malah ini ya Bun, malah nanti nggak bisa dijemur Nempel. ya, bisa nempel. Ini jangan, jadi ininya jangan dikasih minyak Bun, nih yang hitamnya ini, Saya jangan. pengennya ditimbang satu-satu, habis itu di atas seperti Ibu tadi digiling satu-satu. Oh ya gitu. boleh. Ya. Makanya kalau pakai cetakan yang kayak saya itu nggak usah pakai ditimbang-timbang Bun, udah aja masukin ke belakangnya tuh tinggal giling keluar dia 30 Bun, gitu. Repot-repot. Ya kan, harus beli cetakannya ya. Iya. alat apa sih? Alat kayak apa Bu alatnya Bu? Alat cetak atau alat pengering itu kan gunanya untuk mempermudah ya Bun ya. Ya kan? Mempermudah proses produksi yang lebih efisien gitu. Cuma kan ini kan namanya kita baru Bun. Saya juga dulu nggak pakai cetakan kayak gitu Bun. Nggak pakai. Ya itu yang tadi saya bilang pakai molen, pakai itu. Malah... Ibu praktekin yang pakai cetakan yang Ibu punya coba dipraktekin Bu, yang Ibu punya coba dipraktekin, jadi kita biar bisa ngelihat dengan jelas. itu di ruang produksi di belakang Pak, di ruang produksi di belakang. Enggak. Iya, insya Allah besok ya, insya Allah ya. Boleh di video. Insya Allah besok deh, saya bawa ke sini dulu nih, saya bawa ke ruang sini nih. Gak apa-apa Bu, di videoin aja, nggak usah. Iya. Sebenarnya di itu ada kan, di IG saya ada. Oh iya, nanti saya lihat. Di IG saya kan ada, makanya kan saya bilang lihat-lihat dulu deh IG saya gitu loh Bun. Kalau saya bawa ke sini nih ada di samping belakang lagi, nggak berat sih, gitu loh. Ada 10 kilo dah, 10 kilo kurang lebih saya sampai sini. Nanti ya Bun ya, nanti sampai sini Bun. Iya. Langsung praktek aja. Bun, kan manual, kalau pakai mesin dipraktekkan juga. Oh, si ini nih Mbak Ade. Kan yang saya bilang tadi bisa lihat di mana tuh? Di IG ya? Di IG saya dulu. Iya. Lihat-lihat ini tuh. Itu mah gampang banget Bun, kalau udah punya alatnya itu juga malah lebih gampang. Dari adonan yang tadi Bu Sutarmi bikin sama Mbak Winnie ya. Mbak Winnie bikin tuh tinggal kita ambil dari ini langsung nih, kita ambil adonannya dari langsung kan udah diangkat nih Bun, udah tanam. Terus kita taruh di belakang ada ini loh Bun. Ini pakai ini aja ya. Nih pakai ini. Ini tinggal taruh nih. Ibu kalau adonannya di sini, adonannya di sini di belakang Bun nih, adonan yang tadi nih. Kalau pakai cetakan manual tinggal diputer gini Bun tuh, sama cara kerjanya Bun. Nanti dia keluar ini. Kalau itu sebenarnya nggak bisa Bun. Hah?
Itu lengket. Kalau pakai Markato itu untuk Ya, bikin mie. maksudnya cara kerjanya Pak, cara kerjanya pakai Oh, kayak gitu. Heeh. Jadi gitu. ada engkelnya gini loh Pak, nih ada engkelnya gini nih, ada engkelnya. Iya. Engkolnya ada sama, ada engkolnya. Tinggal puter nih, 2 kali puter, dia udah keluar tuh 30 buletan Pak. Nempel di sini yang tadi tuh, nempel di yang hitam ini, 30 buletan. Gitu keluar. Sampai 5 menit. Cetakan kerupuknya Bu maksudnya. Cetakan kerupuknya itu gimana? Di sini, di sininya Pak nih, di sininya. Di sininya nih. Jadi ini belakangnya ya, ini belakangnya. Di sini dia ada cetakannya Pak. Muter nanti dia muter. Gitu. Cetakan, maksudnya cetakan kerupuknya itu Bu. Ya, Itu kan kalau nggak salah cetakan mie ya, kalau nggak salah itu. Kalau ini cetakan mie, ini maksudnya cara kerjanya saya di engkol gini. Nah tuh cetakannya ini. Nah cetakannya yang putih ini Pak nih tuh. Nih. Tuh bulat-bulat tuh Pak. Oh iya. Ya gitu loh. Ini lagi dibongkar nih sama yang bikinnya nih. Ini juga saya kerjasama sama ini Pak UMKM. Nggak kenal Pak saya Pak. Sampai sekarang belum ketemu Pak. Kalau Bapak sama Ibu saya udah ketemu di Zoom. Ibu untuk pengeringannya sampai kering benar tuh biasanya berapa lama kalau musim panas Bu? Kalau musim panas nih kan bikin pagi nih Bun. Sampai sore kan dia udah setengah kering tuh Bun. Nah, terus kalau udah punya alat pengering kan masuk ke pengering nih malam nih. Malam. Pagi udah kering Bun. Setengah hari lah ya, berarti 1,5 hari. 1,5 hari. Cuma kalau nggak pakai alat pengering ya sampai siang. Alat pengeringnya itu pakai listrik atau? Ya, pakai listrik aja yang aman Bun. Saya ada alat pengering tapi kecil. Apa tuh? Apa tuh? Punya lock and lock. Kayak gimana tuh? Kayak lemari? Kayak oven kecil. Oven kecil. Kayak nggak bisa ya? Nggak bisa digantung ya Bun? Enggak. Oh, berarti bikin aja Bun dari itu triplek. Nggak harus yang bahannya yang bagus-bagus juga. Oh iya, open lumer nanti Bun. Iniannya Bun. Iniannya nih. Plastik fibernya. Bahaya nanti. Terus nggak bisa digantung gini. Dia kan kayak daster. Tahu kan daster? Kalau jemur daster tahu kan? Digantung gitu loh. Pakai apa? Pakai gantungan. Pakai gantungan dijemur di luar tuh Bun, di sinar matahari gitu loh. Nih kayak gini tuh Bun tuh, nih kayak gini tuh dijemur di samping saya tuh. Gitu loh Bun, nih kayak gini. Tuh. Oh, ini kalau setelah dijemur seperti ini kan kayak ditaruh dikeringkan kembali supaya kering banget. Iya nggak sih? Iya, maksudnya itu kan digantung seharian, abis itu kan dikeletekin Bu. Bukan? Nggak usah Bun. Nah itu yang saya bilang lagi, alat produksi itu untuk mempermudah kita dan meringankan kita gitu. Jadi jangan kita ngeletekin, nanti dia keletek sendiri Bun. Copot sendiri. Kan kalau copot sendiri kata Ibu tadi takut jatuh pecah, jadi harus dipindahin di tempat. Dibalik gitu. Jadi di bawah. Udah setengah kering. Nanti ada videonya Bun. Nanti ada videonya saya udah siapkan. Ya. Jadi jangan kita kletekin itu. Jadi bikin kerjaan kita, maksudnya kita lebih ringan kan kerjaannya gitu. Ada alat giling manual atau cetak manual kan lebih ringan nih kerjaan kita gitu loh Bun. Gitu jadinya. Jadi apa ya Pak namanya? Inovasi alat ya. Tuh. Kalau yang pakai listrik sih lebih bagus lagi Bun. Lebih cepat lagi. Cuma kan nanti ada biaya listriknya, ya kan? Iya. Ada biaya listriknya. Udah gitu listriknya kan kalau udah industri itu udah nggak boleh pakai listrik yang biasa Bun. Nanti ada pemeriksaan, ya kan? Harus listrik yang industri, gitu kan? Kita kan baru masih awal gitu. Pakai yang ini aja, yang manual dulu. Nanti berjalannya waktu baru kita beli gitu loh Bun, yang listrik. Iya. Gitu. Itu juga udah lumayan bantu sih gitu. Sambil kita nanti ini nih bikin lagi perbaikan di produk kita gitu loh. Gimana nih apa ketipisan gitu loh Bun. Pasti itu kan ada yang pecah pasti tuh Bun gitu. Ya kan tuh namanya sortir ya.
Jangan khawatir juga, ya udah kita buat kita nggak usah dijual misalnya gitu loh Bun. Gitu. Nah, udah ya Bun ya. Nanti insya Allah besok deh. Kalau misalnya Pak Ganda nih, mana Pak Ganda? Pak Ganda? Halo? Kok ngilang? Udah nggak di itu ya? Udah nggak direkam ya, Dek? Pipis dia, Bun. Oh, masih direkam ya, pipis. Bisa aja nih. Nah, terus besok insya Allah ya, saya bawa ke sini deh mesinnya. Memang di belakang. Nah, terus manualnya bisa dipraktekkan juga enggak ya, insya Allah besok ya. Karena besok kan materinya juga nggak terlalu banyak, jadi bisa ulangin lagi deh yang mau tanya lagi di apa? Di sesi yang sekarang. Terus kainnya apa tuh? Bun, itu Nah, kan kain kita saring. udah Buat apa? Oh, kain saring. Ya, Bun. Apa? itu kan kita udah jemur setengah kering, setengah kering. Itu kita balik. Itu dia masih bisa nempel nggak, Bun? Ya kan udah setengah kering tadi. Ya. Tadi kan di sini nih kita udah buat cetak ya kan? Kan udah kita jemur nih, kita gantung di matahari kan sampai sore dah, sampai asar gitu kan. Dia udah kering, Bun. Udah kering, udah dipegang tuh tak lengket, ini kan lengket nih. Oh tadi ya kan? Ini lengket nih karena baru dicetak kan. Nanti kalau udah setengah kering dia tak lengket. Nah, kita balik tuh gitu loh, Bun. Nanti dia copot. Jadi kita angkat. Nggak usah digantung lagi. Nggak usah digantung lagi. Nah, kita gini tuh, kita balik aja gitu loh. Nanti dia copot-copotan di sini di bawah gitu loh. Baru kita ambil gitu. Kita pisahin. Berarti itu memungkinkan bisa bolak-balik ya, Bu ya? Yang mana tuh bolak-balik? Di situ. Bolak-balik. Sini kan gantungnya sambil berdiri gitu ya, enggak. Iya. Artinya bolak-balik bisa ya? Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini sama aja. Dua sama. Ininya dibolongnya pakai ini ya, Bun. Pakai apa tuh? Pakai apa sih? Paku Temperatur. Paku dipanasin sedikit, terus pakein tali rami yang kuat ya, Bun. Apa? Hah? Ya, terus Bun. Iya, setelah dibalik kita kan masih butuh dijemur juga kan, Bun? Ya, sampai dia lepas sendiri, copot. Sampai dia copot gitu. Jadi jangan dibalikin juga, nggak apa-apa, ntar dia copot sendiri. Gitu loh, Bun. Gitu. Sampai dia copot sendiri ya. Sampai dia copot sendiri baru pindahin ke sampah gitu loh, Bun. Itu baru namanya benar-benar kering deh ya kalau dia copot sendiri ya. Iya, benar-benar. Oke. Apa lagi tuh tadi? Carbot, Bu. Hah? Enggak praktek cara membuat. Ini ibu siapa tadi yang itu? Iya kan? Tatakan. Oh, kain saring tuh. Kain saring dia ini ya, Bu Nurliani. Nih, kain saring ini Bu nih. Ada yang nanya lagi nih. Kain kasa. Kain kasa boleh pakai puring ini tuh. Ini untuk dilapiskan di dalam ini. Apa nih? Kukusan. Dan panci. Ya, panci kukusan. Jadi dikasih alas, Bun. Dikasih alas gitu loh. Nih. Tuh, baru taruhin apa tuh? Adonannya yang udah dicampurin sama tepung. Gitu loh, Bun. Oke? Gitu ya. Itu nggak pakai praktek buat buburnya Kak Bun. Karena kan kita mau lihat sekental apa gitu loh. Oh. Maksudnya saya sekarang gitu loh, Bun. Saya rasa semua juga kepingin lihat sih waktu praktek buat buburnya, ya enggak teman-teman? Betul. Di IG ada Iya, betul. Iya, di Pengen IG lihat dari ada, awalnya sebenarnya. Di IG saya ada. lama itu bikinnya Pak. Ya memang di IG ada, tapi saya kira ini kita nge-zoom ini karena mau praktek itu, saya pikir begitu. Oh, ya itu kelas masak ya, Bun. Ini tekniknya nih, Bun. Tekniknya tuh caranya. Tadi ada dua orang udah bikin
Prakteknya besok aja, Bu. Ya. Tadi kan di grup tadi udah ada 2 orang tuh, Bu Sutarmi sama sama Mbak Winnie yang bikin apa? Terus saya tanya kan, Di video aja cara praktek buatnya Bu langsung. ya. Dari awal sampai akhir aja. Jadi jelas gitu. Kita kan Bener. mau tahu cara pembuatannya. Seperti Iya benar. saya kemarin-kemarin ngambil kelas lain juga untuk online-nya cara buatnya, PDF resepnya, Iya, iya. divideokan cara buatnya dari awal hingga akhir gitu. Kalau Iya begini benar. sih masih nggak ada bayangan sama sekali karena ini yang dibicarakan cuman cara Teori doang. jemurannya, cara Iya, apa? kalau seandainya Cara hanya sekedar jemur doang ini, dibicarakan, Bu. Iya. kalau seandainya hanya sekedar dibicarakan, emang tidak ada bukti, kayaknya kita bingung, Bu. Langsung praktek aja. Saya pikir Nanti pembuatan ini dari Bu, awal. nanti ada PDF-nya, ada videonya juga ada gitu loh, Bun. Tadi Videonya cara bikinnya ya. nanti ada disiapin, Bun. Masalahnya di situ kan bilangnya nggak ada rekaman buat cara Dibandingkan ke buatnya. ini. Iya. Emang kalau di Zoom-nya kita nggak ngerekam, Bu. Nah, tadi Pak Suganda mau rekam, ya udah silakan gitu. Jadi Iya, saya Ini ada rekaman nih, bisa dikirim mungkin. Siapa yang kita merekam? semua Ya. mungkin pikir ibunya buat demo gitu dari awal pembuatan iya kan? sampai gitu. Ini cara-caranya aja, Bun, skillnya, teknik-tekniknya gitu loh, Bun, kayak tadi tuh. Jadi ibu kan nggak punya alat cetak yang kayak saya tuh, jadi bisa tetap pakai ini. Saya juga pakai ini, pakai apa, fiber. Tetap saya pakai fiber ini. Cuma kan, jadi caranya benar-benar manual gitu loh, Bun. Kalau saya kan mesin cetak manual, udah ada mesinnya. Kalau ini benar-benar manual jadinya, Bun, gitu loh. Ini perlu ini nih, apa namanya, fibernya. Boleh yang putih juga nih, Bun, ini udah dibolongin. Boleh yang kayak gini, tapi ini udah dibolongin nih. Boleh yang kayak gini fibernya nih. Nih fibernya. Ini tapi kan udah dibolongin gitu. Jadi boleh yang ini untuk di bawahnya, alas bawahnya gitu loh. Nah. Terus kita ambil adonannya, Bun. Kita ambil adonannya yang tadi. Tadi Bu Sutarmi dan Mbak Winnie yang udah praktek. Tadi kan di grup juga saya tawarkan nih, siapa yang mau praktek adonannya gitu di rumah gitu loh. Kan cuma 4 bahan tuh, Bun, tadi. Nah, kita ambil nih, Bun, sedikit nih seperlunya. Nih seperlunya. Nah, terus kita taruh nih. Boleh pakai fiber yang ini ya, Bun. Coba jangan. Boleh pakai yang ini, yang putih nih. Nih, kayak gini tuh. Tuh, kita taruh di atasnya. Ya. Baru taruh adonannya nih, Bun, yang tadi yang Bu Sutarmi dan Mbak Winnie bikin, praktekkan di rumahnya, gitu loh. Nih kita ambil seperlunya, Bun. Habis dikukus nih, ya setelah dikukus kita ambil, kita taruh di sini tuh. Nih, ini karena yang belum punya cetakan mesin cetak manual yang seperti saya, gitu loh, Bun. Gitu. Saya juga dulu nggak pakai, Bun, nggak pakai mesin cetak manual, gitu loh. Juga listrik pun saya belum punya yang listrik, karena nanti ya itu ada biaya listrik juga gitu loh. Terus harusnya kan pakai listrik industri juga, nggak sembarangan, Bun. Kalau udah apa bikin produksi yang banyak. Nah, ini lihat nih kayak gini. Ya, tuh. Bu, tadi itu yang campuran pakai tepungnya sesudah dikukus apa sebelum dikukus sih? Campur tepung dulu baru dikukus ya? Ya kan kita bikin adonan itu, adonan bubur. Ya, Pak ya? Campur ke tepung ya? Baru dikukus ya? Ya. Kan udah dijadiin adonan, campurkan tepung royco, baru dicampurkan ke tepung gitu. Baru aduk rata ya, Pak. Baru dikukus. Benar-benar pintar ya. Gitu. Share deh videonya. Nah, ini yang tadi nih, Bu, nih yang tadi saya udah cetak tuh pakai gituan tuh. Nah, coba lihat ini, Bun. Videonya. Nah, ini bahan-bahannya nih, Bun. Nih, saya pakai yang biasa aja nih. Tuh.
Nah, ini sudah dipakein Royco. Nah, tuh campurkan ke tepungnya, Bun. Tepung beras dan tepung sagu udah dicampur ya, Bun. Nah, kita aduk rata tuh. Kita aduk rata. Nah, baru kita kukus. Jangan lupa dialasi dengan kain kasa yang tadi, Bun. Tuh, aduk-aduk sampai tanak. Nah, baru yang tadi tuh yang saya bilang taruh dicetak secukupnya. Kita roller. Nah, itu, Bun, tuh. Nah, jemur, Bun. Tuh, nggak copot kan, Bun? Ya? Nggak copot kan, Bun? Ya, Pak? Sambil dikukus sambil diaduk ya? Sewaktu-waktu aja, Pak, sesekali. Karena kan biar yang tengahnya tuh mateng merata gitu loh. Gitu. Kan kadang kalau kayak nasi juga kita perlu aduk ya. Gitu kalau kalau kita lihat gitu. Ya sekali lagi ya, Pak. Tuh, siapkan bahan-bahannya nih. Cuma 4 bahan. Nah, ini jadi bubur nih, kita bikin bubur nih. Nah, setelah udah agak kental tuh kan udah dimasukkan penyedap. Nah, baru angkat langsung tuh, Pak. Tuh kan masih ngebul-ngebul tuh, Pak. Masih ngebul-ngebul tuh. Campurkan ke tepung beras dan tepung sagu. Nah, kemudian kukus. Ya, setelah 40 menit angkat. Nah, langsung juga itu, Pak. Nggak pakai nunggu-nunggu kering dingin kayak gini nih. Kalau sekarang kan saya udah dingin nih. Gitu loh. Kita cetak tuh. Gitu. Angkat cetakannya. Nah, gantung deh, Pak. Gitu. Tuh. Ibu, itu kain kasa itu fungsinya untuk apa itu, Bu? Oh Waktu iya, ini. kukus tuh. Ya, yang tadi saya bilang nih, Pak, nih. Ini kan bolong ya, Pak. Tuh, bolongnya gede-gede nggak, Pak? Tuh. Gede-gede ya, Pak. Bolongnya lumayan gede, bolongannya. Nah, untuk supaya adonan yang tadi tuh yang udah kita campurkan tepung nggak turun ke bawah airnya, Pak, lolos. Makanya dikasih alas ini kain kasa gitu loh, Pak. Oke. Di kukusannya, nih kita masukkan ke dalam ini, Pak. Tuh, untuk apa sih tatakan lah, kalau nggak tahu alas tatakan gitu ya, Pak. Tuh, gitu loh, Pak. Tuh. Kainnya boleh kain kasa, kain hordeng tadi Bu Sutarmi pakai. Yang penting dia tipis. Tuh. Jangan sampai ininya kena api kompor ya, Pak. Nih kayak gini nih, ya. Nanti kebakar. Ya, Pak? Iya. Ya, oke. Jadi agak tinggi tuh, agak tinggi gitu ya. Di atas. Tuh. Tuh, agak ke atas sedikit. Pokoknya rapikan aja gitu, nggak boleh terlalu gini nih tuh ke bawah kompor. Kukusnya berapa lama, Bu? 30 sampai 40 menit, Pak. Nanti saya share videonya yang tadi, ya. Nah, terus apa lagi tuh? Terus kalau ya, Ibu tanya, Bu, kalau mencetak itu apakah adonan dalam masih hangat atau dingin juga masih bisa? Oh iya, yang tadi saya bilang langsung dicetak bisa. Nah, ini saya dingin bisa nih, Pak, nih. Ini kan dingin nih. Ini dingin nih. Yang saya praktekkan kan langsung nih, dingin. Nah, ini artinya nyetak kerupuk itu kan sudah selera masing-masing, Bu, ya. Ya, Mungkin kita punya cara masing-masing yang gampang itu betul. bagaimana. Ya, tapi gitu lebih aja cepat kan? ya. Lebih cepat lebih baik, Pak. Iya. Lebih baik gitu loh. Ini dingin ini, Pak. Ya, nih tuh. Kita ini, Pak, kita giling. Tuh. Kita giling gini. Tuh. Emang ini lama tuh tadi Ibu siapa tadi kalau udah pesenan begini keteter, bener Bu, teter banget. Kalau masih pakai begini, cuma kan kita pelan-pelan aja sambil bener-bener adonan ini bagus gitu loh, Pak. Ibu mau tanya. Ya, Bu. Air yang untuk masak beras itu berapa mili? 2 liter ya, Bu. Oh, 2 liter. Satu resep 2 liter, tapi bisa bertahap ya. Bertahap, nggak langsung 2 liter. Masukin, jangan dulu. 2 liter tapi bertahap gitu ya? Bertahap 1,5 liter dulu. Nanti kalau kira-kira masih adonannya masih kasar, itu buburnya masih kasar banget gitu loh. Tambahin lagi gitu loh, Bun. Diatur. Air yang dipakai air panas atau dingin, Bu? Air dingin aja, Pak. Dingin aja. Dingin aja. Air biasa, air apa ya? Air gentong. Kalau saya punya gentong tuh. Biasanya ibu-ibu kadang langsung dari keran ya, Bu ya. Airnya ya. Bisa sih kalau air kerannya bersih nggak apa-apa. Kalau air dingin apa tidak terlalu lama, Bu?
Enggak, biasa aja Pak, sama Oh, aja. gitu. Sama Oh, iya. aja. Ya nih tuh Pak, udah tuh Pak, yang tadi nih, ya kan? Tuh, lihat ya Pak, Iki apa? udah dicetak, kita angkat, tuh, oke, tuh, gantung deh Pak, bisa ya Pak? Bisa ora Pak? Kalau kita cetaknya itu lebih tipis, jadi mengeringnya lebih cepat dong ya. Ya betul, 2 mili aja Pak, 2 mili, jangan tebal-tebal pokoknya. Tuh, ini karena pakai itu ya, pakai roller, jadi sini tebal, sini tipis tuh. Kalau pakai cetakan yang itu sama Pak, cetakannya. Misalnya kita mau 4 mili, 3 mili gitu sama gitu. Cuma memang kalau ketipisan resikonya suka pecah Pak. Gitu. Cetakannya di mana, Bu? Nah, cetakannya aku bisa sih Bu, saya juga emang kerja sama UMKM juga. Sampai sekarang belum ketemu Bu orangnya, udah mesen berapa kali ya, 1, 2, 3 kali. Online ya? Beli online. Enggak, online saya nggak mau Bu, nanti kalau ada rusak itu repot ininya. Apa namanya, minta benerinnya gitu loh Bun. Minta benerinnya. Berapa harganya, Bu? Nanti aja deh Bu, japri ya Bu. Kalau itu ya. Ya Bu, oke? Oke. Ya, saya juga udah mau jalan setahun Bun baru beli. Beneran. Itu pengen banget beli. Kenapa mesti dijapri Bu harganya biar tahu semua kita. Ya, Ada sekalian aja Bu. benar acuan untuk membeli atau menabung atau bagaimana. Oh gitu. Betul, Bun. Ya, kalau Biar semua tahu. ya sekitar 3 jutaan Bun. 3 jutaan. Tapi juga kan kita perlu itu ya, perlu bikin alat pengering gitu loh. Pengering sih nggak mahal sih, cuma pakai aja yang ada. Jadi ya modal ya kira-kira ya 5-an ada lah Bun, 5-an gitu. Kayaknya kalau pengering kayaknya bisa deh bikin tuh. Emang bikin Dan sendiri. sendiri. Kalau alat Mau yang bikin buat sendiri. nyetak itu Aku aja bilang sudah bikin sendiri. Cuma paling kan beli aluminium Pakai foil lampu aja. itu Bu ya? Ini beli Pengering aluminium itu. foilnya aja ini, gitu loh Bun. Sama beli lampu pijarnya, sama beli kabel top kontak gitu loh Bun. Gitu. Cuma 500 dah kurang lebih itu. Ya pokoknya sekitar segitu deh Bun, modalnya emang. Gitu. Alat cetaknya yang butuh kita ya. Iya, alat cetak sama ya itu terutama pengering dulu Bun, kalau kata saya nih. Kalau kata saya pengering dulu. Karena kan alat cetak bisa pakai begini untuk latihan juga sekalian. Misalnya ini masih tebal tipis kan buat makan kita dulu nih Bun gitu loh. Buat keluarga gitu loh. Sih Bu, Ya? pengeringnya kayak apa sih Bu bentuknya? Boleh dilihat nggak Bu? Coba Dek, share lagi Dek, pengeringnya Dek. Berarti ada yang telat nih. Ya tuh telat masuk tuh. Telat Katanya, masuk. ya Bu, Mbak Ika. Nah, tuh air untuk berasnya Mbak Yani. Nah ini Bun, nih kayak gini. Ini saya masih kecil Bun, kapasitasnya masih 2 kilo adonan nih Bun. Makanya belum bisa ini stok banyak-banyak juga. Nih masih kotak kayak gini nih, belum. Di atasnya ada ini nih Bun, di atasnya ada buat gantung nih Bun. Itu gantungan ini nanti pakai gantungan baju nih. Ini apa? Talinya untuk gantungan baju nih. Kita gantungin di atasnya nih Bun sini gitu loh. Kayak gantung daster Bun. Oh ya Bun ya. Gini tuh. Dia kayak gantung daster gini. Iya Bu, makasih Bu. Nah ya. Ini sih bukan kita nih Bun yang ngerjain kalau alat pengering, bapak-bapak lah atau minta bantuan tukang. Kalau ini tuh. Nah, ada lagi Bun? Alat pengeringnya 4 sisi aluminium foil ya, nggak jelas. Ya, soalnya. semua sampai tutup apa tuh pintunya juga Pak. Sampai pintunya. Semua biar dia panasnya nggak keluar Pak. Jadi panasnya di dalam. Hangat. Hangatnya itu kayak suhu matahari ya Pak. Juga. Kalau pasang lampu lagi ya. Ya, lampu pijar. Lampu pijar kayak ayam negeri ya Pak. Bedanya Bu, bedanya kalau dijemur dengan kayak apa diratain kayak di lantai atau di balai-balai gitu, beda ya? Ya bisa Bu begitu kalau yang punya halaman lebih luas atau ada halaman untuk menjemur nggak apa-apa Bu. Nggak harus digantung.
Bu, Jadi tergantung panas matahari ya. Ya betul, panas matahari, mengandalkan panas matahari gitu. Bu, yang tempat pengering itu lampunya berapa watt? Lampunya kalau saya hampir berapa ya? Hampir 200 watt ya. Karena kan dia suhu badan aja Bun 30 derajat. Suhu matahari. Jangan lebih dari 30 derajat, nanti ininya lumer Bun. Nih, ininya, plastiknya. Suhu badan aja 30-an derajat ya. 200. Oh, punya kan yang pengukur suhu yang waktu corona tuh Bun? Berarti 200 watt ya? Ya, sekitar 200 watt deh. Gitu. Ini saya lampu pijarnya tuh 3. Berapa lama itu, Bu? Mengeringnya. Masuk di tempat pengering itu loh. Kan sehari nih pagi misalnya kita bikin nih Bun. Pagi sampai sore kan tuh udah setengah kering. Malam masuk tuh Bun ke dalam pengering. Besok pagi dia udah kering, udah bisa copot sendiri. Tuh. Makanya itu jadi cepat keringnya, menghindari berjamur Bun. Karena kita nggak pakai pengawet. Itu nggak pakai bleng itu gitu loh Bun. Jadi dimakannya nggak nyangkut di leher gitu loh Bun. Gitu. Nah terus nih ada yang nanya lagi nih. Praktek sama alatnya insya Allah besok ya. Insya Allah besok sebelum lanjut ke materi yang kedua. Insya Allah ya. Ibu tanya Bu. Ya. Kendalanya yang dijumpai selama ini apa Bu kira-kira Bu? Nah itu yang saya bilang tadi, kalau ketipisan pecah, ketebelan juga lama keringnya gitu loh. Jadi harus cari yang pas. Lagi nih saya juga masih penyempurnaan juga Pak. Bukan penyempurnaan ya, nggak ada yang sempurna ya. Masih perbaikan. Itunya dikumpulin enggak tema 4? Ya. Nah ini yang dari chat dulu ya Bu. Nah, ini insya Allah ya dipraktikkan menggunakan alat yang punya saya ya. Nah, terus kalau jemurnya pakai loyang kue. Ini ya ini. Oh, ini pakai loyang kue. Kan pakai ini jemurnya Win. Pakai apa? Pakai fiber. Pakai loyang kue maksudnya yang loyang yang itu ya, yang buat oven ya, Win. Iya betul. Oh ya bisa deh. Fiber. Dulu boleh nggak? Oh ya bisa deh, bisa. Tapi Win cetak, jadi cetaknya di loyang yang buat nastar gitu ya Win. Boleh. Ya, itu punya ide. Ibu-ibu pinter tahu. Ibu-ibu mah pinter, nggak usah diajarin. Iya. Nggak usah diajarin ibu-ibu mah, udah pinter semua. Diniru bisa. Ya, soalnya Diniru. Biru apa tuh? Tempeh. Tempeh jangan Bun. Jangan. Nanti dia lengket Bun. Itu. Kalau mau tampahnya yang itu, yang plastik kali ya? Yang plastik. Mana? Tampahnya yang plastik. Oh, plastik. Tampah plastik bisa deh Bun. Tampah plastik. Ya. Punya kan Bun? Iya. Tampah plastik bisa, tapi kalau tampah nyiru tuh yang bambu maksudnya Bun. Jangan. Kalau di oven Bu? Nah terus di oven ya itu kan mesinnya sama, oven tuh sama Bun sebenarnya, tapi beda. Oven yang listrik ya. Oven saya punya oven besar. Oven tangkring. Oven apa? Gas yang besar. Ya berarti pakai listrik atau pakai itu ya. Nanti jadi apa tuh Bun? Belum pernah coba sih. Iya bener mateng. Belum pernah coba juga tuh Bun. Nggak bisa kalau pakai oven setahu saya. Ya. Nah, terus jadi gendar panggang. Bener jadi gendar panggang betul. Langsung mateng makan ya Bun ya. Gendar panggang. Madiun. Kan uli panggang. Ibu Yani ya ini ya yang buka. Kan nggak punya ini, belum beli ini. Nah jadi manfaatkan aja nih yang tadi mau pakai nyiru, pakai ini aja nih Bun, nih pakai plastik bening, pakai plastik. Akrilik bisa ya Bu? Yang gimana tuh? Terus yang mahal ya, yang ada aja Bun yang nih plastik bening. Nah kita taruh kebetulan lagi itu usahanya akrilik. Oh gitu, taruh sini nih Bun nih.
Nih, taruh sini. Nih, tuh. Nempel tuh, Di Bun. double. Terus kita giling, Bun. Jadi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai fiber nih, Bun nih. Nggak usah pakai fiber yang ini, yang hitam, atau pakai fiber yang ini sebelum dibolongin nih, bisa kan? Nggak usah. Jadi pakai plastik bening aja, Bun nih. Pakai plastik bening. Kita double. Nih. Nih, kita taruh gini nih, Bun nih, ya. Kita gini ini tuh, kita gini. Kita giling deh, Bun tuh. Tuh, kita giling. Bebas ukurannya ya. Ya, ukurannya bebas. Tapi kalau tebalnya 2 mili ya, Bun. Iya. 2 mili karena kita kan nggak pakai pengering nih, belum pakai pengering, masih pakai sinar matahari. Jadi lebih tipis lebih baik. Tuh, kita giling. Nah, terus kita bentuk yang tadi bilang tuh, bentuk apa tadi? Kotak, ya kan? Misalnya kita gini nih. Nah, kita giniin aja nih tuh. Kita giniin kotak. Taruh ya, Bun. Putih ya. Nih. Ambil aja deh. Nih, ambil aja. Nah, kalau pakai ginian harus sabar, Bun. Ini kalau udah dijemur kering, udah langsung bisa siap makan atau mesti digoreng dulu sih? Goreng dulu, Pak. Goreng dulu. Tapi kalau adonannya nih Bapak mau makan nih, mau cobain boleh, udah mateng, Pak. Sebelum kering. Tuh, biasanya dimakanin. Kan udah gini nih, Bu nih. Nih, udah gini. Kelihatan ya Bu Yani ya? Bu Yani apa siapa nih? Kelihatan ya, Bu? Kelihatan nggak? Nih. Nah, terus baru taruh di nyiru, Bun. Baru taruh di nyiru. Coba Dede, ambilin nyiru, Dede. Tampah, Dek. Yang kedua. Itu tampah. Nah, nyiru tampah. Gitu. Atau ya boleh digantung juga boleh. Tapi di nyiru sebaiknya kalau di plastik kayak gini. Gitu. Kalau belum punya ini nih, maksud saya nih, belum punya apa? Fiber hitam atau belum punya ini fiber yang putih gitu loh. Yang putih ada 2 macam. Kalau ini yang putihnya saya bolong-bolongin nih tuh, bolong-bolongin. Jadi ini di bawahnya nih nyirunya gitu loh. Nih kayak gini nih Bu nih tuh, taruh di sampah gini tuh, dijemurnya gitu deh. Itu bolongin fibernya pakai apa, Bu? Yang mana nih? Yang fiber yang fiber yang putih ini. Yang bolong itu, yang bolong biar rata itu pakai apa? Ini sih pakai mesin sih Bun. Kalau ini saya minta tolong sama ini sama temen mesin apa yang kayu punya. Kalau enggak gini aja nih Bun nih, gini pakai ini apa nih? Piring kecil atau tutup botol. Bisa pakai tutup botol tuh. Nih tinggal diginiin Bun nih, giniin. Nih, giniin kita nih. Kita cetak gini Bu nih, tuh kita kasih tanda tuh, kita pakaiin apa nih? Pulpen atau pakai spidol. Nah, baru kita potong Bun, gunting. Gunting dari tengahnya, dari tengah dulu kita gunting nih, buangin yang ini gitu. Terus kita gunting, ikutin lingkarannya gitu loh Bun. Gitu. Tajam Bun. Hah? Tajam Bu Nunu kalau pakai gunting kayak gitu. Itu kayak pakai solder deh. Jadi rapi enggak? Iya, kalau ini ya. Kalau ini pakai solder ini pakai mesin. Kalau ini pakai mesin nih, saya minta tolong temen ini di tempat kerjanya. Kalau ini pakai ini makanya rapi. Cutting, pakai mesin cutting. Ya bisa jadi itu. Ya, saya nggak ngerti deh itu. Nah, kalau ini saya sendiri, Bun. Ini sendiri nih. Ini sendiri saya nih. Ini saya sendiri iniannya. Nih, saya bolongin. Saya sendiri iniannya. Pakai gunting biasa ini bolonginnya. Bisa gampang Bun ini. Yang penting guntingnya tajam. Tapi lebih baik saya sarankan lebih baik pakai yang ini apa nih? Karpet. Lebih tebal. Kalau ini dia lebih tipis Bun ini lebih tipis. Ya nih. Kalau karpet lemes tapi jadi enak digunting juga nggak masalah. Kalau fiber kalau saya tajam malah kalau digunting. Iya, tajam digunting ini juga masih tajam dikit ini. Ini dia pakai mesinnya di tempat kerjanya bukan saya ngerjain ini. Kayak laser sih biasa. Ya, bisa. Apalagi nih Bun yang dikoncut terus kukus. Oh, kukus 30 sampai 40 menit. Ya. Kain kukusnya. Oh, di atasnya ya 30 sampai 40 menit. Terus untuk tepungnya berarti nggak bertahap, Bu.
Masukin. Oh iya, tepungnya langsung dicampur, tepung sagu dan tepung terigu campur satu wadah. Wadah yang lain ya, wadah baskom. Nah, kemudian angkat adonan tadi bubur, langsung campurin. Adonan bubur ke tepung, ke campuran tepung gitu loh, Bun. Gitu. Aduk cepat. Iya. Nah, Makasih, gitu. Bu. Ya, oke. Ya, apa lagi nih? Apa lagi, Bun? Udah? Paham, Bun? Bu, boleh nanya, Bun? Ya, boleh. Boleh nanya, Bun? Boleh. Bun, Emang boleh. Emang boleh. tadi kan adonan bubur, Ah, ya. terus tepung sagu sama tepung terigu ya, yang ditaruh di baskom tadi. Tepung beras. Oh iya, tepung beras sama tepung terigu, sagu yang beras. taruh di baskom tadi. Terus adonan bubur begitu udah kayak meletup-letup gitu udah Bun. Ya. Terus langsung diangkat ke Ya. campurin ke tepung tadi, terus diaduk rata gitu. Betul. Jadi Ya, cuman gitu aja. Ya. Diaduk rata. Artinya logikanya tepung yang tadinya mentah itu jadi matang dong ya. Belum matang. Karena belum matang, iya. makanya perlu dikukus lagi. Setengah mateng, Aron. Setengah matang, mateng ya? benar. Tuh, setengah matang benar. Makanya perlu Iya. dikukus lagi. Perlu dikukus. Biar matang tanah. Nah, ini ya proses pengukusnya nih gimana, Bun? Ayo. Kan udah dicampur nih Pak, udah dicampur tadi. Iya. Nah, adonan Iya. bubur yang udah ditambahkan kaldu, terus dicampurkan ke tepung beras. Ke tepung beras sama tepung tapioka, tepung sagu. Aduk rata cepet tuh Pak, aduk rata. Iya. Cepet biar rata gitu kan. Pokoknya karena kan di bawahnya kan ini nggak ada kompor, misalnya cepet nggak masalah gitu loh. Kecuali yang adonan bubur kita harus hati-hati, bawahnya suka angus tuh. Iya. Terus suka angus, jangan dikorek-korek gitu, nanti ketemu yang angusnya repot. Gitu loh. Intip. Ya intip, intipnya. Hati-hati kalau yang udah di lain wadah mah kita aduk cepet nggak masalah. Gitu. Iya. Karena kan wadahnya beda gitu kan, udah yang wadah lain gitu. Aduk cepet rata, masukin ke kukusan yang dilapisin ini loh Pak. Oh, yang dilapisin tadi ya, kain kasa tadi ya. Masukin kain kasa nih. Nih, kain kasanya jangan kena kompor nih, hati-hati Ya. nih. Nanti kebakar. Jadi agak ke atas gitu. Pokoknya yang rapi deh, gitu yang rapi. Ya. Terus tutup, kukus selama 30 sampai 40 menit. Gitu. Ya. Terus udah matang kan nih, udah matang, udah tanek, udah merata ya. matangnya. Buru-buru cetak aja, nggak usah nunggu dingin-dingin. Cetak pakai ini loh Pak yang tadi. Iya. Pakai apa? Pakai karpet tadi, karpet. Pakai karpet, belinya di material ya Pak, ada ya. Iya. 15.000 deh kalau nggak salah semeter, bisa Iya. apa cetak pakai karpet, terus dilapisin sama plastik ya Pak. Iya. Nih kayak gini nih, mana tadi nih kayak gini kan tadi. Maksudnya plastik gitu. Nih. Oh, Ya, ditaruh nih. di fiber. Taruh fibernya ya. dulu nih, fiber hitam. Iya. Fiber yang putih boleh, terserah Bapak dan belinya. Nih fiber hitam. Iya. Fiber hitam nih, kita. Iya. Nah, kita giniin tuh. Taruh tadi adonan di sini ya, Pak. Adonannya dulu. Adonan ini. Nih, adonan ini nih. Nih, kita taruh di sini. Kan, kita taruh sini. Nah, kita tutup pakai plastik bening biasa, Pak. Nih. Iya, iya. Nah, nih, kita tutup pakai plastik bening biasa. Terus kita kalau misalnya nanti lengket nih Pak, nih di spatulanya kita pakein mentega sedikit. Oh, enggak pakai minyak. Jangan, minyak terlalu licin nanti. Oh. Mentega aja nih dikit di sininya, di ujung ininya spatulanya. Pakein di putih ini, di apa nih, plastik putih. Plastik bening. Sini. Bukan di sini ya Pak, bukan yang di hitam. Di sininya nih. Ini. Terus kita giling. Nah, terus kita angkat deh gitu loh Pak tuh. Kita angkat. Gitu ya. Kita angkat. Pun, kayaknya ini angkat itu juga jadi nih. Ini angkat juga. Apa karpetnya? Bentar dulu, Bun. Ya. Itu nyetaknya satu-satu dong, Bun, masukin ke lubangnya itu. Oh no, enggak lah. Ini kan karena biar cepat aja saya nih taruhin di sini satu. Nih. Maksud saya gitu, adonannya itu brek aja semuanya, nanti ditutup terus di slender gitu, digiling. Iya boleh begitu, tapi ntar kena mininya terlalu ini ya. Terus apa dah? Enak
Ya gimana? Nah, Ya, gini, biar kalau saya cepet gini, aja, Bun. kalau saya gini di setiap cetakan yang bulatnya kita taruhin Iya, adonan gitu. iya. Gini. Nah, terus udah nih, ini. Mm-mm. Nah, kita taruhin setiap bulatan nih Iya, adonan. plak aja semua biar cepat. Ya, betul. Iya, betul. Nah, tuh gini. Ya, Baru kita baru ini. digiling, brush slender. Ya, gitu. Baru angkat tadi kan videonya gitu, Pak, tadi videonya. Iya. Nanti saya share, tenang aja. Nanti saya share. Besok juga masih bisa nanya-nanya kan. Besok juga masih Iya. bisa nanya-nanya sebelum jam kedua. Iya, siap. Tapi yang praktek mana ini, Bu? Sutarmi. Sutarmi sama Winnie. Mana? Ngantuk kali, Bu. Kayaknya deh. Makanya tadi saya istirahat Capean. tuh jam ya. Cuman belum saya share. Ya. Mana ini ininya nih, Mbak Winnie? Ini mana? Kenapa, Bu? Cetaknya udah belum? Tapi cetaknya enggak. Mana? Lihat. Saya lagi bikin kerupuk kendar. Nah, iya tuh dia pakai ini, Mbak Winnie pakai apa? Pakai nampan nastar ya, Bun? Loyang. Loyang. Iya, loyang nastar. Karena udah malam, jadi saya nggak cetak rapi ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Udah pinter itu. Bagus. Buat di rumah. Nggak apa-apa. Good. Ya, jadi tuh malah ada ide itu, Mbak Winnie pakai loyang nastar. Pinter. Dilihat dong bentuknya. Coba dilihat. Yang punya saya. Yang Mbak Winnie. Punya Mbak Winnie. Coba bagus. Bagus kok. Tolong dilihatin. Yang jelas katanya, Bun. Yang jelas deketan dikit. Nah, tuh, kayak gitu. Lengket nggak jatuh kan, Bun? Coba tuh itu dibalikin, Bun. Jatuh nggak tuh? Enggak, karena dia nempel. Tuh. Ini ngambilnya pakai scoop. Tuh. Nggak jatuh, nempel di loyangnya gitu. Sama seperti ini. Sama seperti pakai fiber, nggak jatuh juga karena dia lengket gitu loh. Itu loyang apa nampan itu ya? Loyang. Iya, nampan juga nampan. Ini loyang buat oven yang gede itu loh. Oh iya benar. Ya, tapi jangan di open ya, Bun. Kayak nampannya. Tapi jangan di open. Ya, loyangnya di oven. Jangan, jemur. Nggak saya oven nggak? Iya, jangan. Ya, sama nih kayak gini ya, Mbak Winnie. Jadi nggak jatuh kan? Coba balik dah. Balik, Bun. Balik, Bun. Tuh, nggak jatuh kan? Tuh, sama seperti ini tuh, nggak jatuh. Dia lengket tuh. Nanti kalau dia udah mulai kering, baru nanti dia jatuh sendiri. Gitu. Jadi kita ringan, nggak harus kayak bikin rengginang apa ya? Bikin rengginang kan balik-balik ya? Adonannya nggak kering ya, Bu, walaupun udah dingin-dingin gitu. Enggak kering. Harus ditutup gitu enggak ya? Enggak nih, ini malam. Enggak apa-apa nih. Tuh. Mbak Winnie itu Ya, saya ada mau tanya lagi. Ya. Ya, saya sempat mikir itu kan dikukus yang pakai kain gitu. Kalau kayak di steam, kayak kita steam margarin atau butter, di bawahnya air, lalu di atasnya panci lagi. Sayang kainnya kan nempel semua nanti di situ adonannya di situ. Oh, itu yang kayak kayak steam margarin. Jadi pakai panci lagi, panci lagi di atasnya gitu. Nggak pakai kain-kain gitu. Kayaknya nggak bisa. Iya, itu mah itu steam ya, bukan kayak kukus juga sih, tapi kukusnya beda kali ya. Itu buat melumerkan. Nggak bisa, nggak tembus uap airnya, jadi nggak masuk. Iya. Oh, itu kayaknya proses itu rambak ya, kerupuk rambak kayak gitu Lama. ya. Lagi jadi jatuhnya pinggirannya kering, Bu. Iya, harusnya dikukus aja, Bu. Iya. Yang pakai kukus air itu fungsinya kain saringan itu untuk memudahkan dan tidak lengket dan tidak jatuh. Terus penyerapan uap yang air di bawah itu masuk ke dalam adonannya tadi, masuk fungsinya. Maksudnya kainnya itu, tadi tuh. maksudnya sayang mungkin nanti dia nempel di sini, Bun, kebuang-buang gitu. Enggak apa-apa, diginiin aja nih, diginiin. Nanti bersih, Bun. Nih kan gini nih nempel nih, kan nempel nih. Nah, nih nempel ya, Bun ya, nih. Air Jepang saya nih, Bu. Nah,
Kita ambil pakai spatula Bun tuh, bisa. Jadi paling yang nempel di ini nggak banyak Bun, yang nempel di Aisyah ini kebek Bun. di kain nggak apa-apa, dikit yang nempel gitu loh, nggak kebuang-buang Bun. Harus gitu prosesnya ya, jadi bukan kayak di steam gitu modelnya ya. Ya kalau di steam rambak deh kayaknya Bun, yang kayak gitu dia cair ya, lebih cair ya Bun adonannya ya, kayak adonan terigu buat goreng pisang kali ya Bun, kalau nggak salah gitu ya. Saya juga belum ini sih, kalau yang ada pernah lihat saya juga sih. Emang harus pakai kain ya. Karena Ya fungsinya kain itu supaya airnya jangan netes ke bawah. Air dan adonannya Bun, nanti dia Adonannya nggak masuk ke bawah. adonan kan di atas ini nih Bun, di atas. Adonan kan di atas ini nih. Kita taruh nih, misalnya nggak pakai adonan ya Bun, nggak pakai kain nih. Karena nih. adonannya bubur Bun, jadinya kalau nggak dikasih kain melolos ke bawah. Bentar, lolos nih. Nih, saya nggak kasih kain nih Bun nih. Saya nggak kasih kain, nanti dia turun ke sini Bun nih lolos adonannya, jatuh ke air yang di bawahnya gitu loh Bun, karena dia kan bolongannya gede nih Bun, gede juga nih. Berapa mili nih? Lumayan dia bolongannya ini Bun, sarangannya. Jadi lebih baik di atasnya ada alas kain kasanya Bun, gitu loh. Oke, Bu. Ya, gitu ya. Iya. Kadang saya lihat juga orang masak nasi pernah dialasi pakai kain juga Bun. Nasi, ngukus nasi. Saya pernah lihat. Jadi dia nanti tinggal angkat tuh Orang-orang zaman dulu pada begitu semua. Iya, tinggal angkat tuh kainnya jadinya Bun. Iya. Fungsinya untuk praktis juga, sekali ngangkat keangkat semua, tapi gitu loh, gitu. Pindahin ke ini ya Bun ya, ke tempat nasi gitu ya. Oke, mana lagi Bun? Hasil akhir adonan sudah siap digoreng. Bisa lihat akhir goreng nggak Bun? Iya. Pengen. Oh gitu. Sebenarnya juga yang digoreng tuh ada di itu Mbak Nunui apa Teh Nunui ya? Ada di itu di IG saya. Teh Nunui ada di IG saya tuh. Coba dah lihat-lihat dulu. Oh, ada. Jadi perbedaannya antara yang masih setelah kering sama yang setelah Dia ambilin yang kering deh di kamar Mama deh. Nih, ada yang kering. Yang digoreng ada tapi udah tinggal sedikit, udah dimakanin juga. Yang kering aja ya. Yang kering. Baru kemarin saya bikin. Tadi udah kering nih. Yang sekarang bikin baru masuk ke pengering Bun. Yang punyaku yang sudah saya goreng. Wes, mantap. Makan Bun. Makan Bun. Yang tadi saya share gambarnya itu loh Bu. Ya, makan Bun, coba Bun. Coba Bun, makan Bun. Enak kering ya? Iya tuh, alhamdulillah tuh. Enak Bun. Tuh. Empuk. Tuh kan, iya tuh. Tanpa alhamdulillah. bleng ini. Iya, kan nggak boleh Bun bleng. Itu nggak boleh ya? Udah kering. Padahal pakai sinar matahari aja ya Bun ya. Iya. Iya, nggak pakai masuk oven. Pakai cetakan segi 4 itu gimana Bu? Bun, ditanya tuh Bun. Ini enggak pakai, ini cuma yang tadi yang itu Bun yang saya ceritakan pakai loyang itu. Pakai loyang langsung. Ya, jadi adonannya encer kayak bikin lapis. Terus ini mah bukan Bu Sutarmi ya, Bu Lili. Bu Lili, ya Bu Lili. Yang saya bilang buat kayak rambak ya Bun. Ya. Nah, ini beda lagi nih caranya nih. Jadi 2 kali lipat ya, Bu Lili. Apanya? Hasilnya setelah digoreng itu. Oh iya. Mengembang ya Bun. Kembangnya ya. Hampir 2 kali. Hampir 2 kali. Iya. Nanti Bu Lili jadi bisa bandingin ya Bun, bisa ini. Oh, ini caranya Ibu, ini caranya saya gitu ya Bun ya. Kalau ibu saya malah gitu. Dulu ditutu, ditetel di kotak terus diiris. Tapi itu saya nyoba belajar ngirisnya nggak bisa. Ketebelan ya Bun? Iya, ketebelannya nggak bisa. Ini juga nih yang kemarin ini Bun nih, tipisnya kayak gini nih Bun. Nih tuh, yang kemarin ini Bun, saya nih tuh.
Tipis juga sama Bun. Belum nggak kelihatan deh. Jadi benar itu nggak perlu dikasih garam lagi ya, Bun? Adonan itu nggak perlu dikasih lagi ya, Bu? Nggak usah Bun. Udah cukup. Kalau itu aja nih. Ini yang kemarin Bun nih. Tuh. Iya, cantik sekali. Nih tuh, ini udah pakai ini kan Bun, udah pakai mesin cetak manual nih saya nih tuh. Nanti kalau digoreng dia 2 kali ini Bun bakarnya. Oh, cantik-cantik Bun. Yang nggak ribet ngebentuknya gimana gitu. Nah, karena kan udah cetakannya udah tadi udah dikasih lihat tuh, dicetakannya udah bulat-bulat, jadi keluar dia udah bulat-bulat Bun. Iya. Keluar udah bulat-bulat 30 buletan ini, 30 buletan apa nih? Kerupuk gendar gitu loh. 5 menit deh, 5 menit udah keluar 30 buletan, udah paling lama itu. 2 menit juga udah, 5 menit tuh sama kita ngerapiin pinggirannya gitu loh Bun. Kadang kan masih apa? Ada yang di pinggir-pinggirnya Bu, itu. ini mentahnya segini. Ya, matangnya Bun? Matangnya ini hampir 2 kali. Ya, benar-benar. Hampir 2 kali ya. Ya, hampir ya, 2 kali. Oh ya, oke. Nah, udah pinter tuh bikinnya. Udah pinter Bun. Ini kayak adonannya kayak adonan lapis, tapi tetap bahannya sama, tepung beras, tepung kanji, tapioka itu terus sama bubur, ya? tapi buburnya saya blender. Nasi tadinya Bun ya? Dari nasi ya Bunda ya? Bunda dari nasi, bukan dari beras Bun. Ini saya kasih udang dikit. Oh, Sidoarjo sekali dong. Hah? Gurih banget. Gurih banget. Ya, gurih banget. Ya, saya masih yang ori aja Bun, pakai itu aja Royco, belum macam-macam. Ya, ini kan karena dimakan sendiri ya. Ya, nggak apa-apa Bun, bagus itu, malah lebih aman. Nah, ini cara gorengnya Bun tuh. Tuh, bekarkan dia. Ya, yang penting dapat resepnya, cara buatnya gitu. Nanti dikasih Bun, dikasih. Terus yang penting lagi apa Bun? Yang penting lagi apa? Praktekkan ya Bun. Iya. Praktekkan, nggak apa-apa. Misalnya masih hasilnya belum memuaskan, praktek lagi gitu loh Bun. Tuh. Ini gorengnya cepet banget ya? Hah? Gorengnya cepet Pak, karena kan tipis. Api apa? Api besar, api. Kan minyaknya udah panas, apinya kecil sedikit. Jangan terlalu besar, nanti angus dia tuh. Jadi tarin dulu apinya baru dikecilin ya. Panas minyaknya dulu, panas minyak. Udah panas, baru kita goreng terus apinya kecilin sedikit. Gitu. Terus apa lagi nih? Tepungnya bertahap. Oh, bukan tepung masuk ke adonan, Teh Nunui, bukan. Adonan masuk ke tepung. Iya, Bu, udah paham, Bu, paham, Bu. Udah paham ya? Terus yang mana nih? Udah juga ya, udah. Oke. Terus Bu Lili gimana? Mau praktekkan Bu? Tadi sudah bubur tapi belum saya lanjutkan. Oh gitu ya wes, besok ya. Besok nggak apa-apa. Ya. Tapi itu saya masukkan ke satu tupi. Tapi itu udah keren juga itu. Hasilnya udah bagus. Cuma apa ya? Satu-satu gitu ya Bun ya, di air gitu ya Bun, di apa di kukusnya ya Bun, di apa di steam? Di loyang. Ya di loyang steam gitu ya Bun. Ya di loyang terus pakai dandang besar itu. Di apa sih namanya kalau ini diambangin gitu ya Bun? Ya enggak. Gitu. Enggak, ya langsung dikukus kayak ngukus anu lapis itu. Baru digunting. Ya, jadi kalau sudah dingin itu kan bisa dilepas terus digunting. Ya perlu ini juga sih. Ya itu masih manual banget ya Bun. Kan memang banyak cara ya Bun ya. Cara cepat. Bagus. Itu udah bagus Bun. Udah keren. Jadi dia encer banget masih ya. Encer kayak lapis. Kayak kue lapis. Ya, kayak adonan lapis. Kayak buat goreng pisang, ya Bun ya? Nggak perlu di steam lagi kayak yang pakai kain gitu ya Bu ya? Enggak. Jadi langsung di loyang kayak bikin lapis itu. Loyangnya bisa loyang dari
apa itu aluminium, bisa juga dari plastik. Terus dimasukin ke dang-dang kukusan yang gede Iya, itu, Bun. iya, Oh, ya iya. pernah lihat saya. Pernah lihat itu kayak gitu juga caranya. Cuma ya emang ya itu beda apa balik lagi metode cara kan banyak ya Bun ya. Nggih, nggih, banyak cara. Banyak cara betul. Ya Banyak ada cara. yang kayak kalau ibu saya kan yang ditetel kayak bikin tetel itu. Ya benar. Zaman dulu Di ya Bun. kotak itu loh ya. Terus diiris-iris. Iya betul betul. Udah bagus itu Bun, keren, keren. Nggih. Rasanya juga enak tadi Bunda. Penting hasilnya sama ya. Sama, hasilnya sama. Ya. Cuman dia perlu dang-dang yang besar ya Bun ya. Ya, iya. Besar banget. Satu meter ya Bun. Ada ya Bun ya? Enggak, ukuran Sampai 45, 40, 45. Berarti ya kelakat ya. Iya, iya. Iya, iya. Terus jemurnya, jadi dia jemurnya harus di bukan diidek. Idek itu anyaman kayak apa? Kayak niru tapi persegi. Oh iya, iya. Anyaman yang jarang-jarang itu Iya, iya. dari bambu. Dia Itu cepat nggak bisa- keringnya. Ya cepet juga keringnya tuh nggak bisa digantung gini Bun. Jadinya Nggak kalau bisa, digantung, ya harus memang nggak begini. bisa. Ya, harus begini. Nggak bisa digantung. Itu perlu halaman yang luas ya, Bun. Ya, Perlu ya, halaman luas. Kalau halaman yang nggak luas repot juga ya Bun. iya. Nah, paling bisa bikin ya untuk makan ya Bun ya. Buat makan Iya. sendiri gitu. Nggak apa-apa. Kita kan bisa beli halaman yang luas ya Bun. Amin. Tambah lagi produksinya ya Bun ya. Nah, ini terus apa lagi nih? Taruh tempat pengering, kerupuknya sudah setengah kering, tumpuk. Oh, ini siapa nih? Kan udah setengah kering tuh. Udah setengah kering, nih udah dijemur nih di bawah sinar matahari, digantung gini, goyang-goyang nih kayak gini, digantung. Udah setengah kering tuh tandanya ininya nggak lengket lagi nih. Nih, ini kan masih lengket karena baru kita cetak nih. Nih udah nggak lengket. Nah, terus kita sorenya kan masih belum kering banget. Kalau masih misalnya jam 2 tuh udah setengah kering, kita boleh balik gini, iniannya balik jemurnya Bun. Jadi jangan digantung lagi, gitu loh. S-Note 20 siapa namanya tuh, balik. Jadi udah jam 2 siang, udah setengah kering, udah nggak lengket, boleh dijemurnya begini, nih dibalik gini. Tadinya kan gini nih, digantung begini, kita balik begini. Nah, pas udah maghrib atau mau malam kan kita gantung lagi nih ke dalam pengering kan. Nah, kita gantung lagi aja gitu loh. Jangan ditumpuk. Jadi kita gantungin aja masuk ke alat pengering. Kecuali nggak ada alat pengering ya udah kita giniin aja di meja gitu loh Bun. Tapi dialasi kardus boleh gitu loh. Dialasi kardus atau dialasi aluminium foil boleh nih, dialasi aluminium foil. Tapi kalau udah setengah kering gitu loh, tuh gini itu ya. Tapi ya nanti juga ada kok videonya yang setengah kering. Yang setengah kering nanti ada videonya saya share. Oke? Ya, si Bapak udah jelas Pak? Yang nanya tadi. Pak Suganda udah jelas? Siap, sudah Bun. Jelas ya? Sudah. Jelas nggak susah-susah amat kok ya. Ada lagi Bun? Gampang. Gampang. Itu Cukup. gampang. Makanya saya pilihnya. Nanti belajar sambil online aja, Bu. Ya boleh. Kan emang pilihnya bahannya yang gampang didapat, yang murah. Terus cara pembuatannya juga yang gampang Bun, jangan yang susah-susah. Saya pernah bantu temen bikin itu Bun. Bikin apa ya? Bikin pastel. Aduh, susah banget kata saya Bun, pastel. Tapi kalau yang udah ahli mungkin gampang ya. Itu ada yang gede, ada yang kecil Bun itu. Nggak bisa tuh pokoknya saya tuh itu bikin adonannya, bikin lembarannya tuh. Itu makan makan waktu gitu loh Bun. Nah, ini udah jadi adonan nih, udah dikukus, tinggal kita cetak deh, udah gitu. Waktu bikin buburnya juga nggak perlu ditungguin Bun, gitu loh. Kita aduk terus gitu misalnya nggak usah. Yang penting udah mendidih, kita kecilin aja kompornya. Kita kecilin kompornya biar mencegah nggak angus, itu nggak jadi intip di bawahnya itu. Gitu. Kita kecilin aja yang paling kecil. Kita bisa tinggal tuh masak yang lain, apa kerjaan yang lain gitu loh. Jadi nggak
nggak kita harus di depan kompor terus, Bun. Gitu maksud saya, gitu. Dibikin apa? Cari cara yang agak ringan ya buat kita, tenaga kita jadi nggak terkuras bikin ini gitu loh, Bun. Di depan kompor terus gitu loh. Gitu. Terus waktu balik nggak ada balik-balikin juga, balik kita angkat balik lagi biar kering, nggak usah, nanti dia copot sendiri juga gitu. Tinggal kita kumpulin yang bagus, apa yang ada pecah-pecah gitu loh, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, oke. Sehat-sehat ya, amin. Sukses, bahagia, oke. Oh, Mbak Erna, oke. Amin. Nah, makasih Mbak Erna udah ikut Zoom. Apalagi, Bun? Ngantuk kali ya, udah ngantuk juga. Tadi saya sempat tidur, Bun, makanya tidur dulu sejam. Bisa ngantuk. Apalagi yang mau tanya boleh. Saya juga maaf ya, bukan yang paling jago juga, enggak, sama. Saya juga sama, masih proses, sama proses juga. Cuma kalau kita nggak mulai, kapan lagi gitu loh, Bun, maksudnya. Kan sambil nanti dibenerin lagi, perbaikan lagi gitu loh. Gitu. Untuk besok jamnya sama, Bu? Sama, Bun. Jam 8, jam 10. Malah besok kan materinya kan tentang marketing. Ibu juga udah paling jago ya. Ntar ulang aja deh. Insya Allah ntar pakai itu. Pakai alat yang katanya ntar saya bawa sini. Bun. Ya insya Allah. Insya Allah ntar saya bawa Bun. sini. Ya. Bun, boleh nanya bentar, Bun? Ya, apa? Itu kalau mau yang pakai aroma ada rasa ketumbar gitu, Bun. Ya, itu kan. Nah, kalau dikasih ketumbar gitu, Bun ya, itu ketumbarnya itu disangrai dulu apa enggak ya? Sangrai lah, Udah Pak. itu aja pertanyaan. Sangrai aja boleh. Tapi kan ada tumbar bubuk. Tumbar bubuk itu sudah disangrai itu, Mak. Tumbar bubuk aja, Pak, yang udah disangrai. Praktis. Saya emang nggak demen yang bubuk-bubuk yang saset-saset begitu tuh. Masih yang kuno itu ya, Pak? nggak jamin itu ketumbar bener. Oh ya wes, sangrai dulu. Sangrai ya. Iya, matur nuwun. Ya, sami-sami, Pak. Iya, saya jadi ingat kalau buat yang rasa terasi, rasa udang itu diapain dulu ya? Biar ada Kalau terasi mungkin terasinya diairin dulu kali ya, Bun. Dicairin. Jadi nanti kita campurin ke air yang itu, air yang 2 liter itu. Terasinya dicampur kayak Royco tadi dianuin. Nah, kayak Royco Royco-nya juga nih, Pak. Bu. Royco-nya kan suka ada yang hitam-hitam tuh. Apa tuh namanya tuh? Lada hitam. Ya, coba deh kalau Royco dibuka, terus dilihat itu bubuknya ada lada hitam. Tuh ngakalinnya biar nggak disangkanya gendar kita tuh ada hitam-hitamnya gitu loh, Bun. Ini kan bersih nih. Nih, bersih. Ya kan? Bersih nih. Ini diakalinnya Royco-nya dicampur air dulu, Bun. Apa tuh? Dikasih air, dilumerin. Ya, dicairkan. Maka dicairkan dulu, baru kita saring. Baru masukkan ke dalam adonan bubur tadi gitu loh, Bun. Makanya jadi nggak ada hitam-hitamnya. Saya pernah kan waktu dulu tuh. Kan bikin, kenapa ini berasnya ada hitam-hitamnya, kan berasnya udah saya cuci, nggak tahunya saya cari-cari Royco. Royco-nya ada itunya, Pak. Ada lada hitamnya. Kan nanti disangkanya kita kotor gitu loh. Ada debu ya. Disangkanya ada debu, iniannya apa? Kerupuknya gitu, bintik-bintik hitam. Nanti kalau terasi juga begitu, Bu, nanti ada hitam-hitamnya. Kan makanya disaring dulu. Iya, dilumerin dulu juga terasinya. Iya. Di blender baru di. Kalau ada terasinya warnanya agak mangkak yang putih. Iya, warnanya lain ya. Warnanya agak kehitaman. Iya, gorengnya hati-hati tuh, Pak. Dikit. Iya, jangan banyak. Tapi enak kalau ada aroma terasi. Iya. Ada yang doyan terasi emang. Terasinya pakai nyambel aja. Malah saya juga banyak tuh. Masukan juga banyak. Yang bentuknya kecil, Bu Nunu, gitu kan. Yang sekali makan, Bu. Jadi kalau ini kan lebar, Bu, kalau digoreng. Kalau ini kan lebar ya, kalau digoreng. Itu kan bisa berapa kali digigit gitu kan. Yang kecil tuh saya udah punya tuh, Bun, yang 3 cm lah, yang kecil kayak uang logam gitu loh. Ada tuh cetakannya gitu loh. Jadi nggak cuma satu cetakan. Yang ini itu masih gede, Bun, cuma kayak emping, Bun. Ini kayak emping ini. Iya, itu kayak emping. 3 sentian. Masih gede. 4 sentian. Ya, 4 cm. Saya agak kecilan dikit. Masih kecilan dikit saya. Ini tak kasih seledri.
Oh iya, tuh Bunda mau udah kreatif, pinter. Udah modif-modif ya Iya, udah. udah keren itu. Cuma Kalau pakai kalau Bunda pakai ini nih, penyedap Bunda pengen lihat cara saya ya Bun ya, ala saya ya Bun. kalau pakai penyedap rasa lebih enak gak ya? Yang mana tuh? Yang saya kan juga Tuh, pakai nanya. kaldu bubuk kan penyedap rasa juga. Royco itu kan sudah penyedap, Mak. Sama cuma bubuk. Terus udah campur rempah-rempah gitu ya. Itu tadi lada hitam, ada lada hitamnya. Makanya bintik-bintik hitam gitu loh Pak. Lada hitam ternyata. Makanya harus dicairin dulu baru disaring, masukkan ke adonan bubur. Gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak bintik-bintik hitam. Tadi kan ada yang kemarin ada yang bilang rasa udang ya, benda rasa udang siapa tuh Bun? Ya, rasa udang. Punya saya ini Cak kasih udang dikit, Bun. Udang fresh ya Bun ya? Udang ini udang basah. Iya, udang fresh. Iya tuh enak. Kenapa Bu? Udangnya diapain dulu Bu? Di blender Bu? Iya. Udangnya di blender dulu ya, digodok dulu, direbus. Airnya dipakai. Airnya dipakai gitu. Airnya dipakai. Oh ya bener sama berarti. Oh airnya. Ya, sama berarti sama terasi tadi. Kayak terasi ya Bu ya. Udangnya juga Inovasi, Bu, dipakai di inovasi. blender. Iya. Iya di blender kan Bu udangnya. Iya. Sa- Sama airnya itu di blender. Iya. Kan yang mentah gitu ya. Jadi direbus dulu ya. Direbus dulu sampai warna merah itu. Ya. Saya tarik buat begitu, masalahnya saya suka Apa tuh Bun? Suka apa? apa aja, mau kue, mau masakan, mau penasaran aja. Oh ya bagus, itu kepo ya Bun namanya Bun. Oh, Apa-apa. makanya saya banyak bertanya gitu. Nggak apa-apa lah Bun. Nih, dari ini Nggak cetakannya. apa-apa, Bu, sharing. Iya betul. Pupuknya kan. Yo. Saya juga prakteknya berkali-kali baru Oh, betul. Betul. baru menemukan yang pas. Iya betul. Pas di mulut ya. Pas di mulut, bentuknya juga pas, Iya benar. teksturnya juga pas. Bu. Ya. Bu Nunu. Ya Pak. Tahu nggak saya kenapa ya? Tahu nggak alasan saya kenapa ikut gabung ke grup ini? Pengen ketemu. Saya tuh sering bikin kerupuk gendar, Bu. Keren. Dari nasi sisa. Dari nasi sisa. Dari nasi sisa. Ya nggak apa-apa. Cuman nggak ngerti caranya. Ya nggak apa-apa. Sampai diajarin sama Ibu RT. Malu. Cuman nyobain doang. Ini Pak, ya udah nggak usah bikin belajar lagi nih. Cobain aja rasanya. Cuman suruh nyobain doang. Kagak diajarin. Padahal dari nasi sisa juga sebenarnya lebih gampang sih Pak. Jadi tinggal tambahin tepung sagu, terus kukus, terus gini-gini apa ya kayak tadi digiling-giling biasa gitu. Saya udah nyoba macam-macam tuh dari tepung aci bulet, aci biasa itu aci tapioka, terus pakai campur tepung sagu, tambah terigu. Ramba itu. Aduh, sampai berkali-kali tuh anunya tuh uji cobanya itu, sampai dibilang ahli ngotorin dapur. Oh, pengen bisa ya Pak, nggak apa-apa. Iya. Tapi itu pengalaman. Iya, nggak apa-apa. Makanya ketemu anak Ibu Nunu ini, saya tertarik. Nah, gampang kan Pak? Gampang. Gampang itu mau udah ngerti lah. Iya. Gampang. Bapak aja yang cowok saya bilang gampang, apalagi ibu-ibu udah lebih pinter lagi deh. Gampang. Bahannya juga terjamin kalau kita buat sendiri. Saya sukanya daripada saya beli, itu yang saya. Gitu, yang cari ya Bu ya. Iya, saya lebih senang bikin sendiri. Apapun saya lebih senang bikin sendiri daripada saya beli. Ya benar-benar. Soalnya sekarang bukan kita ini ama anti beli ya Bu ya. Iya. Nggak menjaminnya, nggak menjamin apa. Tapi nanti saya produksi dibeli dong, Bu. Ya, insya Allah. Terus ini kemarin bulan lalu deh, teman tuh beli di pasar ya Pak. Katanya lehernya sakit Pak, habis makan itu. Itu yang. Oh itu kebanyakan belum kali. Pengawetnya juga nggak tahu kali Pak. Kesian kan, saya mikirnya anak-anak masih kecil, masih harus makan yang bagus gitu. Ya. Nggak mesti yang mahal, tapi kan yang bahannya yang kita tahu gitu. Ya, yang nggak ada yang berbahaya ya Bun ya. Kalau saya bikinannya original Bu.
Iya, nggak Resep apa-apa Pak. ala Ibu Nunu. Iya, saya juga masih tetap yang ini sampai sekarang belum tambahin. Kan ada yang bilang suruh tambahin terasi, yaitu terasi, terus ada yang pakai Original ya Bu, masih pakai rasa beras original. merah. Pakai beras merah udah ada tuh Bun, yang kasih ide. Jadi bukan pakai beras putih nih, pakai beras merah ya Bun, bikin gitu. Saya belum praktekin. Kemarin padahal ada tuh beras merah, saya nggak praktekin. Itu ada tuh bisa masuk ke resto yang mahal tuh Pak kalau bikin. Iya benar. Bisa masuk ke resto yang mahal. Jadi Kelasnya Bun, harganya juga lebih itu kalau dikasih bawang putih kan biar digorengnya itu lebih mekarnya itu lebih bagus. bawang putih Itu rasanya anu gurih nggak ya. ya? Udah nyoba belum, Bun? Udah, yang pakai bawang putih udah tuh. Nah, cuma Gimana masih ori juga, bawang putih sama garam aja. Ada yang minta tuh Iya. enggak. Ada pernah saya bikinin. Dia nggak makan mecin apa nggak makan apa Royco gitu loh. Gaya hidupnya sehat. Iya, Iya. Umur 66 tahun masih sehat emang bener. Karena gaya hidupnya sehat. 66 dia bilang. Kalau saya umur berapa, Bu? Ibu 55 ya? Tambah 10 tahun. 65 Bun. Tadi mau nebak 65. 65 ya. Tapi masih muda kok Bun. Iya toh. Ya bener. Udah pensiun. Oh udah pensiun ya alhamdulillah. Masih beraktivitas yang ini yang berguna ya Bun. Ya, Saya juga udah tua Bun. Saya juga udah tua. Ini ya wes tua. Tapi masih di bawah ibu sih, masih di bawah ibu saya. Tua juga Bun. udah nggak ngajar juga saya juga sama. Makanya ngajarnya sekarang di sini aja. Itu. Kelahiran Tambah tahun teman. 72, Bun. Saya Tambah teman Bu ini. Ya, alhamdulillah. Saya aja nggak nyangka Bun bisa punya teman dari Sabang, istilahnya sampai Merauke. Merauke sih belum sih, tapi udah Sulawesi kan udah WIT ya. Waktu Indonesia Timur udah ada. Aceh sih belum, Aceh belum, tapi Jawa tuh udah semua, Jawa. Mana Ibu Sutarmi? Iya, capean bener tuh. Ngantuk kali ya. Jangan ngantuk. Masih praktek gitu, Pak. Iya. Jadi udah ini materinya Bu? Ya udah kayaknya deh. Nah, udah nih saya Ya. udah. Lanjut besok. Cukup?